Jangan lupa jempolnya bosku, terima kasih. Jalan Kultivasi Alam Dewa Season 4. Aku tidak peduli apa nama belakangnya. Lagi pula, kau telah melakukan kejahatan di jalan, jadi. Tunggu, kapten yang tiba-tiba berseru kaget, apa yang barusan kau katakan tentang nama belakangnya? Wang Wu berhenti berbicara, hanya melirik kapten yang dari sudut matanya, tampak seperti terlalu malas untuk berbicara. Mata kapten yang tiba-tiba melebar, wajahnya pucat pasi, dan dia tampak terkejut, nama keluarga Yang. Mungkinkah itu keluarga Yang? Wang Wu mengangguk acuh tak acuh, seolah berkata, akhirnya kau menyadarinya. Hah, mulut kapten yang ternganga, dia benar-benar tercengang. Saat ini, hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya, ketika para dewa bertarung, manusia fana menderita. Meskipun ia juga memiliki nama keluarga Yang, ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Yang. Dibandingkan dengan anggota keluarga yang sebenarnya, ia bukan siapa-siapa. Ini, wajah kapten yang memucat, dan keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Tuan muda Yang, ini. Dalam hati ia mengutuk nasib buruknya, menyesali bahwa ia tidak memeriksa tanggal sebelum meninggalkan rumah dan akhirnya terjebak dalam kekacauan ini. Perlu dipahami bahwa keluarga Sun dan keluarga Yang adalah raksasa di kota Taiping. Bahkan penguasa kota pun harus menghormati mereka. Ia, seorang kapten penjaga kota biasa dengan kekuatan batin tingkat 6, tidak lebih dari seekor semut di mata mereka, sesuatu yang bisa mereka hancurkan hanya dengan satu jari. Kapten yang sangat terkejut hingga ia berkeringat dingin dan bahkan tidak bisa berbicara. Para bawahannya juga terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Mereka benar-benar mencoba menyerang tuan muda keluarga Yang. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Mengesampingkan kekuatan keluarga Yang, bahkan seorang pelayan biasa di keluarga Yang setidaknya memiliki kultivasi kekuatan batin tingkat kedua atau ketiga. Para prajurit rendahan dengan kekuatan batin tingkat pertama ini sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Terlebih lagi, dikabarkan bahwa ada banyak ahli dengan kekuatan batin tingkat ke-7 atau ke-8 di keluarga Yang, belum lagi para ahli puncak dengan kekuatan batin tingkat ke-9 atau ke-10. Anda harus tahu bahwa bahkan penguasa kota mereka hanya berada di tingkat ke-8 kekuatan batin. Memikirkan hal itu, mereka tak kuasa menahan keringat dingin dan merasakan merinding di sekujur tubuh mereka. Kapten yang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan segera berteriak, mundur sekarang. Apakah kalian semua sudah bosan hidup? Mendengar ini, bawahannya menghela napas lega dan segera menyingkir. Kapten yang benar-benar bingung saat itu, berulang kali membungkuk kepada Yang Xuan dan berkata, Tuan muda Yang. Lihat ini, asteris menghela napas asteris. Sekalipun kau memberinya keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani meninggalkan Yang Xuan. Tapi jika kau membiarkan Yang Xuan pergi begitu saja, bagaimana kau akan menjelaskannya kepada keluarga Sun? Pada saat itu juga, dalam hatinya ia mengutuk orang yang telah membocorkan informasi tersebut. Para saksi mata juga terkejut, tidak menyangka bahwa seseorang dari keluarga yang telah melukai Sun Li. Ini adalah masalah serius. Tepat saat itu, beberapa orang bergegas mendekat. Dari kejauhan, sebuah suara yang dipenuhi amarah terpendam terdengar, siapa yang melukai murid keluarga Sunku? Seorang pria parubaya berjubah hijau bergegas datang bersama lebih dari selusin pengawal keluarga Sun. Sesampainya di tempat kejadian, hal pertama yang dilihatnya adalah Sun Li tergeletak di tanah. Ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat melangkah maju. Dia memeriksa pernapasan Sun Li dan mendapati bahwa dia masih hidup. Dia menghela napas lega dan mengirimkan aliran energi internal murni melalui tangannya. Adapun para penjaga yang terjatuh ke tanah, seseorang secara alami maju untuk membantu mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sekitar selusin penjaga dari keluarga Sun telah mengepung Yang Xuan dan kedua rekannya. Kapten yang menghela napas lega. Karena keluarga Sun sudah mengirim orang, masalah ini berada di luar kendalinya, jadi dia dan bawahannya dengan cepat mengambil kesempatan untuk mundur ke samping. Dengan masukan energi internal dari pria parubaya itu, Sun Li menghela napas panjang dan akhirnya terbangun. Hal pertama yang dilihatnya adalah tatapan khawatir pria parubaya itu, dan ia tak kuasa memanggil, ayah. Tamu tersebut adalah ayah Sun Li, Sun Rongyuan. Melihat putranya sudah sadar, Sun Rongyuan akhirnya menghela napas lega dan dengan marah bertanya, siapa yang melukaimu? Sun Li menoleh dengan susah payah dan langsung melihat Yang Xuan dan yang lainnya. Kebencian yang mendalam muncul di wajahnya, merekalah pelakunya. Sun Rongyuan mengangkat Sun Li dan menyerahkannya kepada para penjaga di belakangnya. Kemudian dia berbalik dan menatap Yang Xuan. Melihat Yang Xuan tenang, matanya sedikit menyipit. Dia berkata dengan suara berat, apakah kau melukai putraku? Yang Xuan tersenyum dan berkata, lumayan. Sun Rongyuan berkata, apakah kau menyimpan dendam terhadap putraku? Tidak ada permusuhan. Apakah kamu menyimpan dendam? Tidak ada keluhan. Dengan marah, Sun Rongyuan tertawa terbahak-bahak, baiklah. Kau tidak menyimpan dendam padaku. Kau masih muda, namun hatimu begitu kejam. Kau tidak bermusuhan denganku, namun kau melukai putraku dengan serius. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, orang-orang akan berpikir keluarga Sunku tidak memiliki siapapun lagi. Meskipun begitu, dia tidak repot-repot mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia menyalurkan energi batinnya dan bersiap untuk bergerak.
Kau tidak bisa membunuh anggota keluarga yang sesuka hatimu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yang Xuan melihat dan menyadari bahwa itu adalah pamannya yang keenam, Yang Qingsu, yang telah menerima kabar tersebut dan tiba bersama lebih dari 20 pengawal keluarga. Paman keenam, seru Yang Xuan. Yang Qingsu tersenyum dan mengangguk. Para pengawal keluarga yang dengan cepat membentuk pengepungan besar, mengelilingi anggota keluarga Sun. Wajah Sun Rongyuan tampak muram, dan dia menggertakkan giginya sambil berkata, Yang Qingsu. Tepat sekali, Yang Qingsu tersenyum. Ekspresi Sun Rongyuan semakin masam. Ia dan Yang Qingsu sama-sama berada di tingkat kekuatan internal ke-8, jadi mereka seimbang. Namun, pengawal keluarga yang jumlahnya hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada pengawal keluarga Sun. Jika mereka bertindak gegabah, mereka pasti tidak akan menang. Lalu ia menahan amarahnya dan berkata, Yang Qingsu, keluarga Yangmu memukuli putraku dengan sangat keras tanpa alasan. Apa maksudmu? Apakah kau mencoba memprovokasi konflik antara kedua keluarga kita? Sebenarnya, Yang Qingsu juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bergegas setelah menerima kabar tersebut. Ketika melihat Sun Rongyuan mengajukan pertanyaan, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Xuan. Yang Xuan melirik Wang Wu, yang mengerti dan melangkah maju untuk menceritakan dengan lantang apa yang baru saja terjadi, menyatakan fakta tanpa bertele-tele. Setelah mendengarkan, Yang Qingsu tak kuasa menahan tawa dan berkata, Saudara Sun, apakah kau mengerti sekarang? Putramu menyerang duluan, dan keponakanku hanya membalas. Pada akhirnya, dia melukai putramu, yang hanya bisa disalahkan pada kurangnya keterampilannya. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Sun Rongyuan menatap Sun Li. Dia sangat mengenal temperamen putranya. Ketika melihat tatapan Sun Li yang menghindar, hatinya mencekam, dan dia tahu yang sebenarnya. Ia tak kuasa menahan desahan dalam hati, memiliki putra seperti itu benar-benar merepotkannya. Namun, masalah hari ini bukan lagi hanya urusannya sendiri, ini menyangkut reputasi keluarga Sun, dan tidak bisa dianggap enteng. Namun pandangannya perlahan menyapu seluruh ruangan, dan dia berpikir dalam hati bahwa keluarga yang memiliki banyak anggota berpengaruh saat ini, dan jika dia bertindak, dia pasti tidak akan menang. Dia hanya bisa menundanya untuk sementara waktu. Setelah mengambil keputusan, Sun Rongyuan berkata dingin, aku tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi aku tahu bahwa putraku telah terluka parah oleh keponakanmu yang baik. Jika kau tidak memberiku penjelasan, masalah ini tidak akan selesai. Aku akan melaporkan ini kepada kepala keluarga Sun dan kemudian mengambil keputusan. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan segera pergi bersama para pengawal keluarga Sun. Dari kejauhan, suara Sun Li terdengar, Ayah, apakah ayah akan membiarkan ini begitu saja? Aku terluka parah. Ayah harus membalaskan dendamku. Diam, teriak Sun Rongyuan dengan marah. Suara itu memudar di kejauhan dan akhirnya menghilang. Adapun wanita licik itu, apakah dia hidup atau mati bukanlah lagi urusan siapapun. Setelah anggota keluarga Sun pergi jauh, Yang Qingsu berkata kepada Yang Xuan, Xuaner, aku tahu kau sangat kuat, tetapi statusmu sekarang berbeda. Di masa depan, ketika kau pergi keluar, sebaiknya bawa lebih banyak pengawal bersamamu. Itu akan memudahkanmu. Yang Xuan mengangguk setuju. Setelah kejadian ini, dia juga menyadari bahwa terkadang membawa pengawal bukan untuk perlindungan pribadi, melainkan untuk memamerkan status dan kedudukan seseorang. Seandainya ia membawa cukup pengawal hari ini, Sun Li pasti akan mengenali lambang keluarga Yang dan tidak akan pernah maju untuk mempermalukan dirinya sendiri. Insiden yang tidak menyenangkan ini tidak akan terjadi. Yang Qingsu mengobrol dengan Nyonya Qian selama beberapa menit lagi, kemudian meninggalkan 10 pengawal dan pergi. Huang Gui, dengan wajah sedih, melangkah maju dan berkata dengan malu-malu, Tuan Muda Yang, saya tidak tahu sebelumnya bahwa itu Anda, dan saya telah sangat menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya, Anda adalah orang yang murah hati. Anggap saja mantel bulu rubah hitam ini sebagai hadiah dari saya untuk meminta maaf. Sambil berbicara, ia mengembalikan uang emas milik Yang Xuan. Yang Xuan sama sekali mengabaikannya, membantu ibunya berdiri, lalu berbalik untuk pergi. Wang Wu berjalan mendekat dan berkata dengan nada menghina, Tuan muda saya tidak peduli dengan beberapa koin Anda. Ambil saja, dasar orang sombong, brengsek. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Huang Gui dengan wajah sedih, penuh kecemasan, tidak yakin apakah harus mengambil uang emas itu atau meletakkannya, merasa seolah-olah dia sedang memegang besi panas untuk membakar. Dia tidak boleh menyinggung perasaan keluarga Yang. Yang Xuan menemani ibunya beberapa saat lagi dan membeli beberapa barang lagi. Namun, setelah kejadian itu, minat ibunya secara alami berkurang. Setelah beberapa saat, mereka pulang dan beristirahat secara terpisah. Hari-hari berlalu, dan akhirnya akhir tahun pun tiba. Pada hari itu, keluarga yang dihiasi dengan lampion dan dekorasi warna-warni, dan seluruh tempat dipenuhi dengan suasana gembira. Semua orang tersenyum dan mengucapkan kata-kata baik kepada setiap orang yang mereka temui, seperti saat tahun baru. Saat Yang Xuan berjalan santai, setiap orang yang melihatnya berhenti melakukan apa yang sedang mereka lakukan, membungkuk dengan hormat dan memanggilnya Tuan Muda ke-12. Rasa hormat dan takut di mata mereka benar-benar tulus. Bahkan murid generasi ketiga pun akan menundukkan kepala dan memberi jalan kepada Yang Xuan, menyapanya dengan sopan. Beberapa murid generasi kedua juga akan menyapa Yang Xuan dengan senyuman dan keramahan yang luar biasa. Status Qian mengalami perubahan drastis.
Kemanapun dia pergi, dia diperlakukan dengan penuh hormat dan dipanggil Nyonya. Terlebih lagi, rasa hormat para pelayan kepada Qian bahkan melebihi rasa hormat kepada Yang Xuan. Sekarang semua orang tahu bahwa keluarga Qian adalah titik lemah Yang Xuan. Menyinggung Yang Xuan mungkin masih memberi jalan keluar, tetapi menyinggung keluarga Qian pasti jalan buntu. Oleh karena itu, sebuah pepatah telah beredar di keluarga Yang, lebih baik menindas tetua ketujuh daripada menyinggung Nyonya Qian. Perubahan status keluarga Qian sangat jelas, dan semua ini diraih oleh Yang Xuan melalui kekuatannya sendiri, tanpa kecurangan sedikitpun. Sejak Yang Xuan memotong salah satu lengannya, tetua ketujuh, Yang Hanwu, menjalani kehidupan terpencil dan perlahan menghilang dari pandangan orang. Bahkan ketika ia harus tampil di acara-acara penting, ia tetap diam dan tidak pernah menyebut Yang Xuan, seolah-olah ia telah menjadi acuh tak acuh terhadap masalah tersebut. Namun, Yang Xuan diam-diam waspada. Mengingat kepribadian Yang Hanwu, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja, dia pasti sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Gunakan metode apapun yang kau punya. Ejek Yang Xuan. Dihadapkan dengan kekuasaan absolut, semua rencana dan tipu daya hanyalah lelucon. Yang Xuan penuh percaya diri. Setelah beberapa pertempuran, ia memiliki pemahaman yang sepenuhnya baru tentang kekuatannya sendiri. Sekarang, ia tidak akan pernah takut pada siapapun. Dentang, suara keras bergema ke segala arah. Lonceng tahun baru berbunyi, dan tahun baru akhirnya tiba. Bab 32. Tepat setelah tahun baru, Yang Xuan mengumumkan bahwa ia akan mengasingkan diri dan memulai babak kultivasi baru. Setelah sebulan berlatih dengan tekun, Yang Xuan menyerap energi spiritual untuk memperkuat 6 pusaran energinya sambil dengan cermat meninjau kembali keterampilannya, merasa bahwa ia telah memperoleh banyak kemajuan. Sekarang, 6 siklon di dalam tubuhnya beroperasi dengan kapasitas penuh, dan jumlah energi spiritual yang dia hirup setiap hari adalah angka yang menakutkan. Namun demikian, laju pertumbuhan ke-6 siklon tersebut sangat lambat. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan akan memakan waktu sangat lama untuk mencapai 7 siklon. Sebulan kemudian, Yang Xuan akhirnya keluar dari pengasingan, karena saat itu, pengasingan sudah tidak lagi banyak berguna baginya, yang dia butuhkan adalah pencerahan. Namun, pencerahan adalah keadaan yang misterius dan sulit dipahami, itu tidak datang dalam semalam. Bagi orang biasa, mereka mungkin tidak akan pernah mengalami pencerahan bahkan sekalipun sepanjang hidup mereka. Setelah menyelesaikan latihannya hari itu, Yang Xuan bersiap untuk berjalan-jalan di ruang penyimpanan harta keluarga. Meskipun dia tidak berharap menemukan apapun, tetap saja ada baiknya untuk pergi dan melihat-lihat. Yang Qingshan telah lama berjanji kepada Yang Xuan bahwa dia dapat memilih 2 harta karun apapun dari perbendaharaan keluarga, tetapi Yang Xuan sibuk dengan kultivasi dan belum memiliki waktu hingga hari ini. Karena Yang Hanwu mengambil harta karun dari perbendaharaan tanpa izin pada kesempatan sebelumnya, belajar dari pengalaman itu, sekarang siapapun hanya dapat memasuki perbendaharaan dengan surat perintah dari pemimpin klan dan didampingi oleh Tetua Agung Yang Zhendong. Yang Qingshan telah mengeluarkan surat perintah kepada Yang Xuan, jadi Yang Xuan pergi menemui Tetua Yang Zhendong untuk menjelaskan tujuannya. Yang Zhendong langsung setuju dan pergi bersama Yang Xuan ke perbendaharaan keluarga. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, keduanya akhirnya memasuki ruang penyimpanan harta karun. Begitu memasuki ruang harta karun, Yang Xuan langsung kewalahan melihat banyaknya senjata suci, ramuan ajaib, dan harta karun lainnya yang menumpuk seperti gunung. Yang Xuan melihat sekeliling, tidak terburu-buru untuk memilih. Melihat ini, Yang Zhendong bertanya, "Yang Xuan, senjata apa yang biasanya kau gunakan?" Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kedua tanganku adalah senjataku." Yang Zhendong memikirkannya dan menyadari bahwa Yang Xuan benar. Dia belum pernah melihat Yang Xuan menggunakan senjata seperti pisau, tombak, dan gada sebelumnya, dan dia bingung harus merekomendasikan apa. Yang Xuan awalnya tidak berniat mencari harta karun, jadi dia tidak terburu-buru. Dia dengan santai membolak-balik halaman, hanya untuk memperluas wawasannya. Setiap kali melihat sesuatu, dia akan mengajukan pertanyaan, dan Yang Zhendong akan menjawabnya satu persatu tanpa ragu-ragu. Hal ini tanpa disengaja memperluas pengetahuan Yang Xuan. Tiba-tiba, Yang Zhendong teringat sesuatu yang akan sangat cocok untuk Yang Xuan. Dengan gembira, dia segera berkata, "Yang Xuan, aku sudah memikirkan sesuatu yang akan sangat cocok untukmu." "Oh, ada apa?" tanya Yang Xuan penasaran. Yang Zhendong berjalan ke sebuah lemari, membuka pintunya, dan mengeluarkan sebuah kotak hitam. Kotak itu tampak biasa saja, tetapi Yang Xuan tahu bahwa apapun yang tersembunyi di perbendaharaan keluarga tidak mungkin biasa saja. Yang Zhendong perlahan membuka kotak itu, dan Yang Xuan melihat sebuah sarung tangan hitam pekat tersusun rapi di dalamnya. Sarung tangan itu tampak setipis sayap jangkrik dan sangat ringan. Yang Zhendong mengambil sarung tangan itu dan menyerahkannya kepada Yang Xuan, sambil berkata, "Ini adalah sarung tangan yang terbuat dari sutra ulat hitam dunia bawah. Sarung tangan ini kedap air dan api, serta sulit dilukai oleh pedang dan pisau. Selain itu, sarung tangan ini sangat tipis dan ringan, sehingga tidak akan memengaruhi indera peraba jari-jari Anda." Yang Xuan mengambil sarung tangan hitam itu dan merasa seolah-olah tidak ada apapun di tangannya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan apapun sama sekali. Setelah diperiksa lebih teliti, sarung tangan itu seluruhnya berwarna hitam, tanpa noda sedikit pun. Melihatnya, seseorang merasa seolah seluruh keberadaannya terserap ke dalam sarung tangan tersebut.
Yang Xuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, berpikir dalam hati bahwa ini aneh. Yang Zhendong melanjutkan, jika sarung tangan ulat sutra hitam dunia bawah ini hanya seperti ini, meskipun langka, ia tidak akan dianggap sebagai harta karun. Namun, ulat sutra hitam dunia bawah adalah spesies langka dan eksotis. Ia memiliki karakteristik bawaan yang dapat memikat orang lain dan memiliki kepekaan alami terhadap api. Karena itu, beberapa orang memelihara ulat sutra hitam dunia bawah untuk mencari api eksotis di dunia. Sarung tangan yang ditenun dari sutra yang dipintal oleh ulat sutra hitam dunia bawah dapat menarik perhatian orang lain saat menyerang, dan bahkan menimbulkan ilusi pada musuh. Itulah mengapa sarung tangan ini sangat berharga. Namun, sungguh disayangkan bahwa leluhurku hanya mendapatkan sarung tangan kiri ini secara kebetulan. Setelah itu, mereka mencari ke seluruh dunia tetapi tidak menemukan kabar apapun tentang sarung tangan yang satunya lagi. Sungguh disayangkan. Yang Zhendong menggelengkan kepalanya, tampak menyesal. Dia melanjutkan, aku lihat kau tidak suka menggunakan senjata, jadi aku akan memberimu sarung tangan ini. Yang Xuan perlahan mengenakan sarung tangan hitam di tangan kirinya. Ia merasa sarung tangan itu sama sekali tidak memengaruhi kelincahan jarinya, dan ketika ia mengayunkannya, ada pesona misterius di dalamnya. Ia sangat menyukainya, jadi ia mengangguk dan menerimanya. Yang Zhendong sangat senang melihat Yang Xuan menerima sarung tangan itu. Bakat Yang Xuan semakin terlihat jelas, dan keluarga telah memutuskan untuk mengerahkan segala upaya untuk memenangkan hatinya. Meskipun sarung tangan ini sangat berharga di perbendaharaan keluarga, ini adalah penggunaan yang baik karena Yang Xuan menyukainya. Melihat Yang Xuan merasa puas, Yang Zhendong melanjutkan, pilih satu barang lagi, lalu kita akan pergi. Yang Xuan mengangguk dan terus memeriksa barang-barang itu, sesekali mengajukan pertanyaan. Yang Zhendong tidak menunjukkan ketidaksabaran dan dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saat Yang Xuan melewati sebuah kotak, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual di dalam tubuhnya. Hah! Yang Xuan sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi, dan dia bertanya-tanya apa artinya. Dia berhenti di depan kotak itu, menunjuknya, dan bertanya, Penatua, apa isinya? Yang Zhendong meliriknya dan berkata dengan santai, oh, bukan apa-apa, itu hanya biji di dalamnya. Sambil berbicara, dia dengan santai membuka kotak itu, yang berisi berbagai macam biji berwarna-warni, termasuk beberapa yang cukup berharga. Yang Zhendong berkata, ini semua adalah biji yang digunakan untuk melebur senjata. Awalnya ini bukan dianggap sebagai harta karun, tetapi beberapa biji sangat langka, jadi semuanya ditempatkan di sini. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mengambilnya sesuka hati. Biji-biji ini tidak termasuk dalam dua harta karun tersebut. Biji-biji ini, yang dibawa oleh beberapa generasi murid keluarga yang tidak diketahui, telah berada di sini selama seabad, tak tersentuh oleh siapapun. Yang Zhendong tentu saja senang bisa begitu murah hati. Tangan Yang Xuan menyentuh batu-batu berbagai warna satu persatu, dan tiba-tiba, tangannya berhenti pada sebuah batu yang tidak berwarna dan transparan. Saat itu, ekspresinya tenang, seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi hatinya sudah bergejolak. Ketika tangannya berhenti di atas batu itu, yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan bayi, ia merasakan secerca energi spiritual murni langsung memasuki tubuhnya. Secerca energi spiritual ini mengandung kekuatan yang sangat besar, seperti samudera luas, tak terbatas dan tak terhingga. Dalam sekejap, energi itu meningkatkan kekuatan 6 pusaran energi di tubuhnya sebanyak 1 poin. Apa ini? Yang Xuan terkejut. Anda perlu tahu bahwa bahkan setelah sebulan berlatih dengan telaten, 6 pusaran energi di tubuhnya hanya meningkat sedikit. Namun, secerca energi spiritual ini seketika meningkatkan ke 6 pusaran energinya sebanyak 1 poin, yang setara dengan kerja kerasnya selama lebih dari 2 bulan. Melihat Yang Xuan menyentuh batu tak berwarna dan transparan itu, Yang Zhendong mengira dia tertarik dan berkata, batu tak berwarna dan transparan itu adalah yang paling biasa di sini. Itu hanya kristal tak berwarna biasa, sama sekali tidak berguna. Kurasa ada murid senior yang menganggapnya bagus dan menaruhnya di sana. Lihatlah benda di sebelah kananmu itu, berkilauan dengan cahaya perak. Itu adalah besi meteorit, konon terbentuk dari bintang yang jatuh dari langit. Besi ini digunakan untuk menempa senjata, membuatnya lebih keras dan lebih tahan lama. Dan batu merah itu bahkan lebih berharga. Batu itu dapat dimurnikan menjadi logam yang disebut baja api, yang digunakan untuk menempa baju zirah. Baja api tidak meleleh bahkan pada suhu tinggi. Kamu bisa mengambil salah satunya jika kamu mau. Yang Xuan mengabaikan perkataan Yang Zhendong. Ia menekan keterkejutannya, perlahan mengambil batu yang tidak berwarna dan transparan itu, lalu dengan santai berkata, batu ini cukup indah. Aku akan mengambilnya dan bermain-main dengannya. Untuk menghindari kecurigaan Yang Zhendong, dia dengan santai mengambil beberapa biji lagi. Yang Zhendong, tanpa curiga, tertawa dan berkata, ini bukan sesuatu yang istimewa. Kau sebaiknya segera memilih harta karun lain. Yang Xuan tidak punya waktu untuk memilih apapun, seluruh perhatiannya tertuju pada batu tak berwarna yang diselipkannya di jubahnya. Namun, latihan bertahun-tahun telah memberinya kendali penuh atas pikirannya. Ekspresinya tetap normal, tatapannya tenang. Dia mengangguk, berpura-pura membaliknya, lalu dengan santai mengambil belati yang tidak mencolok, sambil berkata, yang ini juga bisa. Yang Zhendong diam-diam menggelengkan kepalanya, berpikir dalam hati bahwa penilaian Yang Xuan benar-benar buruk.
Meskipun belati ini adalah pedang berharga yang mampu memotong besi seperti lumpur, belati ini tidak lebih dari itu, bisa dikatakan sangat biasa saja. Namun, dia tidak menyinggungnya untuk menghindari mempermalukan Yang Xuan, dan malah berkata, karena kau sudah menentukan pilihanmu, ayo kita keluar. Setelah keluar dari ruang penyimpanan harta karun, barang-barang tersebut menjalani peninjauan ketat di setiap tingkatan. Setiap barang yang dikeluarkan dari ruang penyimpanan harus ditinjau dan didaftarkan sebelum dapat dikeluarkan. Dengan surat perintah Yang Qingshan dan pengawalan Tetua Agung, para penjaga tentu saja tidak berani mempersulit Yang Xuan. Mereka dengan cepat mendaftarkan sarung tangan dunia bawah dan belati, tetapi mereka bahkan tidak repot-repot mencatat mineral-mineralnya, termasuk batu tak berwarna dan transparan. Biji-biji itu sangat biasa sehingga tidak terlalu berharga, hanya saja agak sulit ditemukan. Bahkan, ketika Yang Zhendong kembali melapor kepada Yang Qingshan, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Beberapa hari kemudian, bahkan tetua pertama Yang Zhendong pun lupa bahwa Yang Xuan telah mengambil beberapa batu dari ruang harta karun. Hanya Yang Xuan yang tahu bahwa dia benar-benar beruntung. Bagi orang lain, batu yang tidak berwarna dan transparan itu hanyalah batu yang sedikit lebih cantik, batu itu sama sekali tidak memiliki fungsi apapun. Di dunia ini, apapun yang tidak berguna untuk kultivasi dianggap tidak berharga dan tidak akan dihargai. Namun, bagi Yang Xuan, batu tak berwarna dan transparan ini benar-benar sesuatu yang menentang langit. Energi spiritual yang terkandung dalam batu ini bagaikan samudera luas, yang sesekali menimbulkan gelombang menjulang tinggi. Bahkan satu gelombang saja, yang melepaskan sedikit energi spiritual, dapat meningkatkan pusaran energi di dalam tubuh Yang Xuan sebanyak 1 poin. Jika dia bisa menyerap semuanya, Yang Xuan tak berani membayangkannya. Ini benar-benar rezeki nomplok. Yang Xuan sangat gembira dan hampir tertawa terbahak-bahak. Bab 33. Di ruangan rahasia. Yang Xuan duduk di tanah, memegang batu tak berwarna di tangannya. Wajahnya tenang dan tampak tidak terganggu, tetapi saat ini, hatinya bergejolak. Melalui penelusuran mentalnya, ia menemukan bahwa batu transparan ini, seukuran kepalan tangan bayi, mengandung sejumlah besar energi spiritual, dan kepadatannya tak tertandingi. Sejumlah besar energi spiritual berkumpul, berubah dari keadaan gas menjadi keadaan cair. Setiap tetes energi spiritual itu transparan dan jernih seperti kristal, memancarkan cahaya yang indah. Miliaran, atau bahkan lebih, energi spiritual cair membentuk samudera yang luas, yang kadang-kadang melepaskan gelombang yang menjulang tinggi. Yang Xuan sangat gembira hingga tak bisa berkata-kata. Karena dia menemukan bahwa dia bisa menyerap energi spiritual ini. Di dalam ruang harta karun, ia tanpa sengaja menyerap sedikit energi spiritual, yang justru memperkuat ke-6 pusaran energi di dalam tubuhnya. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya kandungan energi spiritual dari batu tersebut. Menekan kegembiraan yang meluap-luap, Yang Xuan menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi, menggunakan kemauannya sebagai jembatan. Sesaat kemudian, gelombang energi spiritual yang sangat besar meletus dari batu itu dan mengalir deras ke dalam tubuhnya, memasuki 6 pusaran energi. Merasa segar dan rileks. Untuk sesaat, Yang Xuan merasa seolah-olah dia adalah seorang pengembara yang kelelahan sedang berendam di mata air panas, atau seolah-olah tanah yang kering telah menerima hujan yang menyegarkan dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Perasaan nyaman itu tak terlukiskan, dan hampir membuatnya mengerang. Saat energi spiritual mengalir masuk, pusaran itu tumbuh dengan kecepatan yang terlihat jelas. 1 poin, 2 poin, 3 poin. Waktu berlalu sangat lambat, matahari terbit dan terbenam. Yang Xuan sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi, mengabaikan semua urusan eksternal. Maka, Yang Xuan duduk di ruangan rahasia ini selama 13 hari. Akhirnya, 6 siklon besar di tubuhnya mencapai titik jenuh dan secara otomatis berhenti menyerap energi spiritual dari batu tersebut. Di kehampaan, kilat keemasan muncul kembali seperti yang diharapkan. Yang Xuan sangat gembira. Tidak lama kemudian, dia kembali berhasil menembus pertahanan. Semua ini berkat efek dari batu yang tidak berwarna dan transparan itu. 7 naga emas menari liar, kekuatan mereka luar biasa, dan meraung saat mereka menyerbu ke arah Yang Xuan. Energi penghancur itu meluap, seolah-olah alam semesta telah hancur dan terlahir kembali. Dengan suara, boom, yang keras, setelah sekali lagi melewati ujian naga petir emas, pusaran di dantian Yang Xuan tiba-tiba meledak, dan 7 pusaran baru muncul di dalam dantian Yang Xuan. Pemurnian Ki tingkat 7. Tidak lama kemudian, dia membuat terobosan lain. Yang Xuan membuka matanya, tatapannya berkilauan seperti pedang tajam yang menembus ruang angkasa. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang tak tertandingi memenuhi tubuhnya. Dengan sedikit mengepalkan tinjunya, hembusan angin kencang keluar darinya, seolah-olah ia bahkan mampu menghancurkan ruang angkasa itu sendiri. Setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Keluarlah, kata Yang Xuan pelan. Saat Yang Xuan berteriak, seekor naga api sepanjang sekitar 3 meter muncul begitu saja di belakangnya, memperlihatkan taring dan cakarnya, memancarkan kekuatan dan panas yang tak terbatas. Teknik naga api. Yang Xuan mengucapkan sebuah nama. Raungan. Naga api itu meraung ke langit, dan gelombang suara yang dahsyat menyebar ke seluruh ruangan rahasia. Kekuatannya begitu besar sehingga burung-burung dan binatang-binatang di sekitarnya gemetar dan berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Yang Xuan tertawa terbahak-bahak.
Setelah mencapai tingkat ke-7 pemurnian Qi, ia memperoleh pemahaman baru tentang cara menggunakan energi spiritual. Naga api ini adalah penerapan baru sihir apinya. Dia menggunakan api yang tak terbatas untuk membentuk naga api, membuat kekuatan api lebih terkonsentrasi dan memberinya kekuatan untuk membakar habis segala sesuatu. Sebelumnya, meskipun apinya kuat, api tersebut tersebar dan tidak terkonsentrasi, dan jangkauannya terlalu luas, yang secara tidak terlihat menyebarkan kekuatan api tersebut. Namun sekarang, dia telah membentuk api tersebut menjadi naga api, seperti halnya dia telah membentuk energi elemen logam menjadi pedang tajam, membuat kekuatannya lebih terkonsentrasi dan padat. Terlebih lagi, naga api yang terbentuk itu sepenuhnya berada di bawah kendalinya, ukurannya bisa besar atau kecil, sangat fleksibel, selalu berubah, dan sangat kuat. Dengan sebuah pikiran, naga api itu menari dan berputar mengelilingi Yang Xuan, membuatnya tampak seperti dewa, dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah bermain-main sebentar, Yang Xuan menggerakkan pikirannya lagi, dan naga api itu berubah menjadi bintik-bintik api dan menghilang ke udara, lenyap sepenuhnya dari pandangan. Yang Xuan merasakan perubahan pada tubuhnya dan merasa dipenuhi kekuatan. Ketika ia mencapai tingkat ke-5 pemurnian Qi, kekuatannya setara dengan puncak tingkat ke-8 kekuatan batin. Tingkat ke-6 setara dengan puncak tingkat ke-9 seorang seniman bela diri. Sekarang, ia telah membentuk 7 pusaran Qi di tubuhnya, yang mungkin tidak jauh berbeda dari puncak tingkat ke-10 kekuatan batin. Namun, Yang Xuan sebenarnya belum pernah bertarung melawan seorang master di tingkat kekuatan internal ke-10, jadi ini hanyalah sebuah tebakan. Namun, dengan sihir Taoisnya yang ampuh, dia tidak akan pernah takut pada siapapun. Itulah kekuatan. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, pikirannya juga menjadi lebih kuat. Lalu, dia menatap batu tak berwarna di tangannya dan termenung. Setelah 13 hari penyerapan, batu yang tidak berwarna dan transparan itu tampak menyusut cukup banyak, kemungkinan karena Yang Xuan telah menyerap sejumlah besar energi spiritual darinya. Namun, yang menjadi perhatian Yang Xuan adalah, sebenarnya apa batu transparan ini? Dan mengapa batu ini mengandung cadangan energi spiritual yang begitu besar? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dalam benaknya, ia datang ke perpustakaan keluarga setelah meninggalkan pengasingannya. Setelah menunjukkan tokennya, dia tidak dihentikan sama sekali dan memasuki perpustakaan di bawah tatapan penuh harap dan kagum dari beberapa penjaga. Di ruangan yang luas itu, deretan rak buku tersusun rapi, dan di setiap rak buku terdapat buku-buku yang tak terhitung jumlahnya yang tertata dengan tertib. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa seluruh perpustakaan tersebut berisi tidak kurang dari beberapa ratus ribu buku. Luas seperti samudera, ini adalah hasil dari pengumpulan selama ratusan tahun oleh sebuah keluarga, dan hal ini tidak mungkin dicapai dalam semalam. Yang Xuan memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa setiap rak buku memiliki label, dikategorikan dengan rapi dan seragam, sehingga sangat mudah untuk menemukan apa yang dicari. Di antaranya adalah buku-buku tentang teknik kultivasi, keterampilan seni bela diri, wawasan kultivasi dari para guru senior, serta sejarah daratan Tiongkok, biografi tokoh terkenal, kisah-kisah aneh, dan lain sebagainya. Hal-hal itu bukanlah target Yang Xuan, terutama teknik dan keterampilan bela diri tersebut. Di mata orang lain, hal-hal itu sangat berharga, tetapi bagi Yang Xuan, semuanya tidak berharga dan harus dibuang. Yang Xuan berjalan melewati buku-buku itu tanpa meliriknya sedikit pun, langsung menuju ke targetnya. Ini adalah rak buku besar, tertutup debu, menunjukkan bahwa tidak ada yang melihat buku-buku di atasnya dalam waktu yang lama. Ada label di bagian atas rak buku dengan tulisan, sumber daya mineral, dalam huruf besar. Yang Xuan memeriksa buku-buku itu dengan saksama. Buku-buku di rak itu bermacam-macam jenisnya, semuanya memperkenalkan berbagai mineral. Yang Xuan mengambil satu buku secara acak. Buku tersebut berjudul, Geografi Negara Bagian Yan. Setelah membukanya, saya menemukan bahwa itu adalah buku tentang geografi kerajaan Yan, yang merinci letak mineral, cadangannya, dan informasi spesifik lainnya. Yang Xuan mengembalikan buku itu ke rak, lalu secara acak mengambil buku lain, yang ternyata adalah peleburan biji tembaga. Yang Xuan mengambil beberapa buku sekaligus, semuanya tentang mineral. Tak berdaya, ia tidak punya pilihan selain menenangkan diri dan membaca buku-buku itu satu persatu. Hal ini berlanjut selama beberapa hari. Untungnya, Yang Qingshan telah memberi perintah bahwa tidak ada batasan kapan Yang Xuan memasuki perpustakaan, dan bahwa seseorang akan mengantarkan makanan kepadanya setiap hari, sehingga dia tidak perlu keluar untuk makan. Namun, dalam waktu singkat ini, ia telah membaca banyak buku, termasuk banyak buku tentang mineral, tetapi tidak satu pun yang menyebutkan batu transparan itu. Pada saat itu, ia sedang memegang sebuah buku berjudul, Tinjauan Umum Tentang Mineral. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan membaca 10 baris sekaligus pun tidak cukup untuk menggambarkan kecepatan membacanya. Halaman-halaman itu berdesir saat dia membalik lebih dari selusin halaman. Selain itu, ia berpikiran jernih dan memiliki daya ingat fotografis, semua pengetahuan ini tersimpan di otaknya sebagai bintik-bintik cahaya kecil. Melebur biji seng dan melapisinya ke permukaan barang-barang besi dapat mencegah barang-barang besi berkarat selama ratusan tahun. Bukankah itu teknologi galvanisasi? Gumam Yang Xuan pada dirinya sendiri. Meskipun dia, yang berasal dari bumi, tidak tahu banyak tentang subjek ini, dia pernah mendengar beberapa istilahnya. Sebagai contoh,
Teknologi galvanisasi yang disebutkan dalam buku yang sedang dibacanya saat ini sudah banyak digunakan di bumi pada kehidupan sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Melalui kegiatan membaca beberapa hari terakhir ini, wawasannya semakin luas, tetapi ia tetap tidak mengalami kemajuan dalam memahami batu yang tidak berwarna dan transparan itu. Setelah selesai membaca buku ini, dia mengambil buku lain. Setelah diperiksa lebih teliti, dia menemukan buku itu berjudul Koleksi Api Aneh Langit dan Bumi, yang menggambarkan beberapa api langka yang ditemukan di dunia. Setelah membolak-balik halaman, dia tetap tidak menemukan apapun. Yang Xuan mengerutkan kening dan tetap diam, dengan sabar beralih ke buku berikutnya. Ini adalah ciri khas kepribadiannya, begitu dia menetapkan tujuannya, dia tidak akan pernah mengubah pikirannya. Tiba-tiba, karena rak buku sedikit bergoyang, sebuah buku jatuh dari atas rak. Buku itu berdebu, dan bahkan ada laba-laba yang merayap di atasnya. Buku itu tampak sangat tua dan usang. Yang Xuan mengambilnya, membersihkannya dari debu, dan mencoba melihat jenis buku apa itu, tetapi mendapati bahwa buku itu tidak memiliki judul. Setelah membukanya, ia menemukan bahwa itu adalah buku harian eksplorasi mineral dan catatan yang ditulis oleh seorang murid dari generasi yang tidak diketahui. Yang Xuan dengan santai membalik-balik halaman, dan tiba-tiba, sebuah catatan menarik perhatiannya. Hari ini, saya menjelajah jauh ke dalam gua tanpa nama di lembah Milian, tetapi tidak menemukan jejak biji besi bulu gelap. Namun, saya menemukan batu tak berwarna dan transparan yang cukup indah, jadi saya mengambil 2 buah sebagai oleh-oleh. Yang Xuan sangat gembira, dia akhirnya menemukan catatan tentang batu ini. Dengan gembira, dia segera melanjutkan membaca. Namun, untuk waktu yang lama setelah itu, pendahulu yang tidak dikenal ini mencatat pencariannya terhadap berbagai mineral, tetapi tidak pernah menyebutkan batu transparan. Untungnya, buku harian itu sangat tebal, dan meskipun isinya berantakan, namun sangat detail. Butuh waktu lama bagi Yang Xuan untuk menemukan catatan tentang batu transparan itu. Saat menyortir biji, aku menemukan 2 batu yang tidak berwarna dan transparan. Pertama-tama aku memeriksa catatan leluhurku, tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian aku memeriksanya dengan saksama dan menemukan bahwa batu-batu itu tidak mengandung komponen logam. Tampaknya batu-batu itu tidak berguna. Namun, karena batu-batu ini transparan dan jernih, kupikir akan lebih baik membawanya kembali agar Fenger bisa bermain dengannya. Jadi aku memasukkannya ke dalam kotak. Yang Xuan membolak-balik buku harian itu lagi, sampai dia selesai membaca seluruh buku, tetapi dia tidak menemukan satu pun catatan tentang batu itu. Tampaknya jenis batu ini sama sekali tidak dikenal oleh orang luar. Itu tidak mengherankan. Dunia ini luas dan penuh dengan keajaiban, dan tidak ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa mereka mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Meskipun dia tidak mengerti apa batu itu, Yang Xuan sangat gembira karena dia telah memperoleh informasi yang lebih penting darinya, lembah Milian. Menurut catatan murid senior ini, terdapat sejumlah besar batu semacam itu di sebuah gua tak bernama yang disebut Lembah Milian. Di manakah Lembah Milian berada? Yang Xuan langsung menuju bagian tentang geografi daratan utama. Bab 34. Ketika Yang Xuan menemukan Lembah Milian, rasa dingin menjalari tubuhnya. Negeri salju hijau. Lembah Milian ini sama sekali bukan berada di wilayah kerajaan Yan, melainkan di wilayah kerajaan Kingsway, yang berjarak ribuan mil dari kerajaan Yan. Baginya saat ini, kerajaan Kingsway masih terlalu jauh. Ia hanya bisa menghafal peta Lembah Milian dan menunggu kesempatan untuk membuat rencana di masa depan. Setelah meninggalkan perpustakaan dan kembali ke rumah, Yang Xuan menghabiskan waktu mengobrol dengan ibunya. Hari sudah malam, jadi dia kembali ke ruangan rahasia. Yang Xuan mengeluarkan batu transparan yang kini jauh lebih kecil itu dan merenung dalam diam. Batu transparan ini tidak memiliki nama atau asal-usul dan tidak tercatat dalam materi sejarah manapun, sehingga pasti merupakan objek yang tidak dikenal. Yang Xuan menatap batu itu seolah-olah itu adalah kekasihnya. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul dalam benaknya. Batu yang mengandung banyak energi spiritual, bukankah ini batu roh? Dia tiba-tiba menepuk pahanya, matanya berbinar. Batu spiritual adalah alat eksklusif bagi para kultivator. Batu ini dapat digunakan untuk kultivasi dan juga merupakan bentuk mata uang keras di dunia kultivasi. Yang Xuan ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari tahu asal-usul batu itu, mengapa dia tidak memikirkannya lebih awal? Dengan pikiran-pikiran yang tidak biasa, Yang Xuan membenamkan dirinya dalam kultivasi yang mendalam. Energi spiritual melonjak dari batu spiritual di tangannya, memasuki tubuhnya, dan diserap oleh 7 pusaran besar di dantiannya, yang secara bertahap menjadi semakin kuat. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, hari kompetisi seni bela diri yang telah disepakati oleh keempat keluarga besar itu pun tiba. Saat itu awal musim semi, musim pembaharuan bagi segala sesuatu. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang, rumput hijau muda menumbuhkan tunas-tunas kecilnya, dan pepohonan juga menumbuhkan kuncup-kuncup lembut, menciptakan pemandangan yang semarak dan hidup. Kompetisi seni bela diri tersebut berlangsung di lapangan kota Taiping. Lapangan kota Taiping dibangun oleh penguasa kota Taiping sebelumnya. Lapangan ini luas, datar, dan dapat menampung puluhan ribu orang sekaligus. Pada saat itu, sebuah arena besar didirikan di tengah alun-alun, ditutupi dengan karpet merah, luas dan mewah.
Sejumlah tempat duduk disiapkan di sekitar arena agar keempat keluarga besar tersebut dapat menonton. Sementara itu, di antara tempat duduk keempat keluarga besar tersebut, terdapat juga beberapa tempat duduk untuk orang-orang berpengaruh dan terkenal di kota Taiping untuk menyaksikan acara tersebut, yang juga merupakan cara untuk menjadi saksi peristiwa tersebut. Tepat di depan arena, terdapat juga sebuah panggung tinggi dengan banyak kursi kayu berukir yang berjajar di atasnya. Ini adalah tempat duduk bagi kepala dari 4 keluarga besar dan para tetua. Tentu saja, Liu Zhenghe, penguasa kota Taiping, juga duduk di sana. Di luar lokasi acara, banyak warga sipil telah tiba lebih awal, menunggu kompetisi dimulai. Bagi mereka, ini Wu Yi merupakan acara besar yang akan memberi mereka topik pembicaraan di masa mendatang. Ribuan orang memadati area tersebut, menciptakan suasana yang ribut dan ramai. Seandainya bukan karena pandangan jauh penguasa kota Liu Zhenghe yang mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk menjaga ketertiban, dan bantuan dari 4 keluarga besar, area tersebut pasti sudah berada dalam kekacauan total sejak lama. Saat itu, semua orang membicarakannya. Lihat, itu penguasa kota. Konon penguasa kota adalah ahli kekuatan internal tingkat 8. Cek, kata seorang pria tinggi dan kurus. Tingkat kekuatan batin ke-8 bukanlah sesuatu yang istimewa. Kepala dari 4 keluarga besar semuanya berada di tingkat kekuatan batin ke-10. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi, jarang terlihat di hari-hari biasa. Aku tidak pernah menyangka mereka akan berkumpul di sini hari ini, kata orang lain. Memang, orang seperti itu sangat tampan dan mampu membunuh dengan setiap gerakannya, jauh di luar jangkauan kita. Kau dan aku pikir kita bisa dibandingkan dengan kepala 4 keluarga besar. Keempatnya adalah jenius dan ahli yang tak tertandingi. Dibandingkan mereka, kau dan aku bahkan bukan semut, kata salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Lihatlah Tuan Liu, dia sangat sopan kepada mereka berempat, dan tidak berani lalai sedikitpun. Itu menunjukkan betapa terhormatnya dia. Keempat keluarga besar, Sun, Yang, Zhao, dan Chen, semuanya adalah raksasa. Penguasa kota baru berada di tingkat kultivasi ke-8, jadi tentu saja dia tidak berani lalai. 4 keluarga besar telah berkumpul di sini untuk bersaing memperebutkan kepemilikan tambang besi di luar kota. Hanya saja belum diketahui siapa yang akhirnya akan memenangkannya. Janganlah kita berspekulasi mengenai hal sepenting ini, mari kita amati saja dengan tenang. Baiklah, cukup sudah, acaranya akan segera dimulai. Bisik seseorang. Semua orang kemudian terdiam. Dengan dentuman drum yang memekakkan telinga, kompetisi seni bela diri resmi dimulai. Pembawa acara melangkah maju dan mengumumkan dengan lantang, dalam kompetisi ini, masing-masing dari 4 keluarga besar akan mengirimkan satu murid generasi ketiga untuk berpartisipasi. Ini akan menjadi turnamen sistem gugur, dan pemenang akhirnya akan mendapatkan kepemilikan tambang besi di luar kota. Selama kompetisi, murid dari keempat keluarga harus berhenti ketika sasaran mereka meleset, kematian atau cedera dilarang keras. Jika tidak ada keberatan, kompetisi akan segera dimulai. Tunggu, sebuah suara tiba-tiba terdengar begitu pembawa acara selesai berbicara. Suaranya sangat tenang, seperti percakapan biasa, tetapi jelas terdengar oleh semua orang, dan kemudian tiba-tiba meledak di telinga semua orang dengan suara dentuman keras. Sejenak, para penonton di sekitar alun-alun begitu terkejut hingga mereka merasa pusing dan melihat bintang-bintang, dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, orang yang berbicara itu tidak bermaksud melukai siapapun, jika tidak, banyak orang di alun-alun akan terluka akibat insiden tunggal itu. Luar biasa, apakah ini kekuatan kultivasi tingkat ke-10? Seru seorang seniman bela diri, wajahnya pucat dan dipenuhi rasa takut. Hanya satu kata darinya saja sudah membuat darah dan kiku bergetar, dan aku hampir terluka. Sungguh dahsyat. Itu luar biasa, aku hampir pingsan karena kaget. Itu tak tertahankan, kata orang lain, wajahnya pucat pasi. Untuk sesaat, semua orang di alun-alun terdiam. Orang yang berbicara adalah Sun Xian, kepala keluarga Sun. Mata yang Qingshan berkilat, dan dari kejauhan, dia membidik langsung ke arah Sun Xian. Sun Xian sepertinya merasakan sesuatu, matanya menyapu, hampir menembus ruang angkasa. Tatapan mata mereka bertemu di udara selama beberapa saat sebelum masing-masing mendengus dan membuang muka. Suara Sun Xian menarik perhatian semua orang di alun-alun, dan semua mata tertuju padanya. Orang yang bertanggung jawab juga terkejut ketika mendengar ini. Aturan-aturan ini telah disepakati oleh keempat keluarga besar sejak lama, tetapi sekarang setelah Sun Xian angkat bicara, dia tidak tahu apa maksudnya. Tuan Sun, apa yang ingin Anda sampaikan? Sang tuan rumah, karena tidak berani lalai, segera membungkuk dan bertanya. Sun Xian mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tenang, tinju dan kaki tidak memiliki mata. Jalan bela diri pada awalnya adalah untuk mengalahkan dan membunuh musuh. Jika Anda ragu-ragu dan berhati-hati selama pertarungan, Anda bahkan tidak akan mampu melepaskan setengah dari kekuatan penuh Anda. Dalam hal itu, lebih baik tidak bertarung sama sekali. Semua orang bisa duduk, bermain suit, dan melempar dadu. Siapapun yang menang berhak menyimpan tambang besi. Bukankah itu situasi yang menguntungkan semua pihak? Hati semua orang berdebar, dan mereka menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, nasihat apa yang kakak Sun berikan kepadaku? Tanya Chen Mingxiu, kepala keluarga Chen, dengan suara berat.
Suruh semua murid bela diri menandatangani surat pernyataan hidup dan mati, tanpa pengecualian untuk cedera atau cacat. Sun Xian melirik Yang Xuan, secercah niat membunuh terpancar di matanya. Ini, Chen Mingxiu ragu sejenak, lalu menatap Yang Qingshan dan Zhao Yanzeng, kepala keluarga Zhao, dan bertanya, bagaimana menurut kalian, kakak Yang dan kakak Zhao? Yang Xuan tahu betul bahwa saran Sun Xian ditujukan kepadanya. Dia melukai Sun Li di jalan, yang mempermalukan keluarga Sun. Bagaimana mungkin keluarga Sun membiarkan hal ini begitu saja? Zhao Yanzeng berpikir sejenak dan berkata, saudara Sun benar sekali. Dalam jalan seni bela diri, seseorang harus tak terkalahkan. Jika seseorang takut akan segala hal, pencapaian akhirnya tidak akan terlalu tinggi. Saya pikir itu ide yang bagus. Di antara 4 keluarga besar, keluarga Yang dan keluarga Chen saling menghormati dari kejauhan, sementara keluarga Zhao dan keluarga Sun memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, diharapkan Zhao Yanzeng akan menyetujui usulan Sun Xian, dan bahkan mungkin ide ini telah mereka diskusikan sebelumnya. Chen Mingxiu menatap Yang Qingshan dengan ekspresi bertanya, lalu berkata, aku khawatir ini bukan ide yang bagus. Jika kita melakukan ini, pasti akan merusak keharmonisan antara keempat keluarga kita. Hahaha, harmoni macam apa yang bisa ada di antara keempat keluarga kita? Sun Xian tertawa terbahak-bahak. Itu tidak lebih dari perebutan kepentingan. Chen Mingxiu menatap Yang Qingshan dan berkata, aku ingin tahu apa pendapat kakak Yang. Yang Qingshan berpikir sejenak, lalu menatap Yang Xuan. Yang Xuan mengangguk hampir tak terlihat. Tatapan Yang Qingshan menajam, dan dia berkata, baiklah. Melihat Yang Qingshan juga setuju, Chen Mingxiu mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku juga setuju. Melihat bahwa Yang Qingshan dan Chen Mingxiu juga setuju, Sun Xian dan Zhao Yanzeng saling bertukar pandang, senyum sinis terlintas di mata mereka. Karena tidak ada persiapan sebelumnya, perjanjian kematian harus ditulis di tempat. Memanfaatkan momen ini, Chen Mingxiu datang ke sisi Yang Qingshan dan bertanya dengan suara rendah, saudara Yang, apa yang terjadi? Yang Qingshan berkata, beberapa hari yang lalu, murid keluarga yang saya lukai parah, Sun Li, seorang murid keluarga Sun, di jalan. Seperti yang saya prediksi, Sun Xian menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Chen Mingxiu berkata, aku juga sudah mendengar tentang masalah ini, tapi kurasa tidak sesederhana itu. Sun Xian dan Zhao Yanzeng bersekongkol dan mungkin ingin memusnahkan semua murid terbaik dari kedua keluarga kita. Yang Qingshan mengangguk dan berkata, saya rasa itu benar sekali. Astaga, bagaimana mungkin kakak yang menyetujui itu? Kau pasti tahu bahwa Sun Zan, murid generasi ketiga dari keluarga Sun, dikenal sebagai ahli nomor 1 di antara generasi muda. Dia sudah mencapai tingkat kekuatan batin ke-9, yang setara dengan beberapa tetua. Kata Chen Xiuming sambil menghela napas. Yang Qingshan berkata, tidak apa-apa. Kedua keluarga kita akan maju dan mundur bersama. Mendapatkan biji besi akan menjadi pembangunan bersama. Kau hanya perlu mengamati dengan tenang. Adapun kau, murid keluarga Chen, jika kau melihat bahwa situasinya tidak benar, segera akui kekalahan untuk menghindari kehilangan nyawa. Chen Xiuming mengangguk dengan ekspresi muram, lalu memanggil muridnya dan diam-diam pergi untuk membuat pengaturan. Yang Qingshan berjalan menghampiri Yang Xuan, memandang ke kejauhan, dan berkata dengan suara rendah, dalam duel yang akan datang, tidak perlu menahan diri. Bantai semua murid keluarga Yang dan Zhao tanpa ragu-ragu. Tatapan Yang Xuan menajam, tetapi dia tetap diam. Bab 35. Tak lama kemudian, surat pernyataan pelepasan tanggung jawab atas kematian pun ditandatangani. Pembawa acara kembali ke panggung dan mengumumkan dengan lantang, setelah negosiasi antara keempat pihak, keempat murid yang berpartisipasi telah menandatangani surat pernyataan pelepasan tanggung jawab atas kematian. Selama kompetisi, tinju dan tendangan tidak akan menjadi masalah, dan hidup dan mati tidak akan dipertimbangkan. Jika tidak ada keberatan, kompetisi akan segera dimulai. Wow, kerumunan di bawah panggung pun gempar. Para murid dari 4 keluarga besar yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu semuanya berdiskusi dengan penuh semangat, belum lagi orang-orang biasa yang datang untuk menonton. Ini akan menarik, ini duel hidup dan mati. Salah satu dari mereka terdiam. Mereka tidak mendengar apa yang sedang dibahas di atas panggung, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa kompetisi tersebut telah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Tentu saja, apa yang seharusnya menjadi kompetisi bela diri biasa telah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Ini mengerikan, 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 pasti ada yang akan kehilangan nyawanya, kata orang lain. Seketika itu juga, semua orang mulai membicarakannya. Kompetisi bela diri dimulai. Pertandingan pertama adalah antara Sun Zan dari keluarga Sun dan Chen Yingyuan dari keluarga Chen. Silakan naik ke panggung. Demikian pengumuman pembawa acara pada saat yang tepat. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh langsung terbang ke atas. Mengenakan pakaian biru, dia tampak sangat gagah. Itu adalah Chen Yingyuan. Di sisi lain ring, seorang pria melangkah maju, punggungnya yang lebar dan otot-ototnya yang kekar membuatnya tampak sangat kuat dan mampu. Dia tidak melompat, tetapi menaiki tangga satu persatu. Suara langkah kakinya bergema di hati Chen Yingyuan, menyebabkan kegemparan besar. Dek 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 dek, Chen Yingyuan merasakan detak jantungnya berubah setiap langkah, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Chen Yingyuan juga merasa ngeri. Dia pernah mendengar bahwa Sun Zan adalah ahli nomor 1 di antara generasi muda di kota Taiping, tetapi dia tidak mempercayainya.
Sekarang setelah dia benar-benar berhadapan dengan orang ini, dia merasa sangat ketakutan. Tampaknya rumor itu benar, Sun Zan memang telah mencapai tingkat kekuatan batin ke-9. Untuk sesaat, dia sangat ragu-ragu. Dia baru berada di tingkat kekuatan internal ke-8, dan jika dia melawan Sun Zan, dia pasti akan celaka. Pada saat itu, dia bahkan berpikir untuk mengakui kekalahan. Tidak bagus. Dia tiba-tiba terbangun dengan tersentak, seketika basah kuyup oleh keringat. Sun Zan ini sangat menakutkan. Hanya dengan beberapa langkah sederhana, dia hampir mengendalikan pikirannya dan membuatnya kehilangan ketenangan. Jika dia menyerah dan pergi hari ini, bayangan akan tertinggal di hatinya seumur hidup, dan kultivasinya akan sulit ditingkatkan. Itu menakutkan. Banyak tokoh penting di panggung mengakui kemampuannya, Sun Zan memang seorang jenius bela diri, dan jika diberi waktu, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Chen Yingyuan terbangun, diam-diam merasa lega, dan menenangkan diri. Ia menggenggam kedua tangannya dengan suara berat dan berkata, "Saudara Sun, tolong beri aku pencerahan." Ungkapan tulus ini, yang mengesampingkan perselisihan keluarga, sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan Sun Zan. Sun Zan juga mengepalkan tangannya memberi hormat dan berkata dengan tenang, "Silakan." Boom, suara tabuhan drum yang keras terdengar. Kompetisi dimulai, seru pembawa acara dengan lantang. Suara mendesing. Sebelum pembawa acara selesai berbicara, Chen Yingyuan melangkah maju, telapak tangannya berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke arah Sun Zan. Awalnya, keduanya berjarak sekitar 10 kaki, tetapi Chen Yingyuan langsung menyeberangi jarak itu dan berdiri di depan Sun Zan. Angin kencang menerpa, membawa aura yang mencekam. Telapak tangan itu menebas udara, menciptakan suara siulan, seperti badai salju, dan melesat ke arah Sun Zan dengan kekuatan yang menakjubkan. Pohon palem badai salju keluarga Chen. Serangan telapak tangan Chen Yingyuan benar-benar menangkap esensi dari jurus angin dan salju. Dengan satu sapuan telapak tangannya, aura dingin menyapu udara, menembus hingga ke intinya, seolah-olah udara itu sendiri telah membeku. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu semuanya mengangguk setuju. Chen Yingyuan benar-benar pantas menjadi murid paling unggul dari keluarga Chen, karena telah memahami esensi seni bela diri keluarga Chen secara mendalam. Melihat serangan telapak tangan Chen Yingyuan, ekspresi Sun Zan sama sekali tidak berubah, matanya tetap tenang, seolah-olah dia tidak sedang terlibat dalam duel hidup dan mati. Tepat ketika telapak tangan Chen Yingyuan hendak menyerang dada Sun Zan, tiba-tiba, teriakan panik terdengar dari segala arah. Sebuah kepalan tangan, yang membawa kekuatan tak tertandingi, melesat ke atas dari antara kedua pria itu, menjulang ke langit. Saat pukulan itu dilayangkan, semua orang seolah mendengar raungan harimau yang dahsyat, seolah-olah seekor harimau ganas tiba-tiba keluar dari hutan, menginjak batu besar dan meraung ke langit. Hembusan udara menerpa, udara di sekitarnya tiba-tiba terkompresi dan kemudian dilepaskan dengan keras, menghasilkan suara yang sangat besar. Tinju raungan harimau, meriam langit. Tatapan yang suan menajam, Sun Zan ini bukanlah orang biasa. Teriakan dahsyat, seperti tanah longsor atau tsunami, meletus saat semua orang tertuju pada pukulan Sun Zan. Sebenarnya ini adalah seni bela diri tingkat menengah, tinju raungan harimau. Tapi benarkah ini seni bela diri tingkat menengah? Seru seseorang dengan tidak percaya. Mampu melepaskan kekuatan sebesar itu hanya dari jurus auman harimau, Sun Zan benar-benar luar biasa, seru orang lain dengan takjub. Hebat, hebat, kalau itu aku pasti tak akan mampu menahan pukulan itu. Aku akan langsung terlempar, dan nyawaku akan terancam. Gumam seseorang dalam hati. Para tetua yang menyaksikan pertempuran itu juga diam-diam terkejut. Pukulan Sun Zan sangat kuat, dan bahkan mereka mungkin akan kesulitan menghadapinya. Dilihat dari ekspresi Sun Zan, sepertinya pukulan itu dilayangkan begitu saja, dan dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Secercah rasa puas diri terlintas di wajah Sun Xian. Sun Zan adalah talenta kunci yang dibina oleh keluarga Sun mereka, dan mereka memiliki akses ke semua sumber daya yang mereka butuhkan. Sun Zan memenuhi harapan mereka dan merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Di usia muda, ia telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan internal, menjadi ahli nomor 1 di antara generasi muda di kota Taiping. Seiring waktu, ia pasti akan mendominasi wilayah tersebut dan menjadi penguasa lokal. Para murid generasi ketiga dari 4 keluarga besar yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Namun, sebuah pukulan sederhana sudah cukup untuk menunjukkan jurang pemisah yang sangat besar antara mereka dan Sun Zan. Untuk sesaat, banyak murid merasa patah semangat dan semangat bertarung mereka menurun. Chen Mingxiu tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kekhawatiran, matanya tertuju pada arena. Pukulan Sun Zan bagaikan seekor harimau ganas yang tiba-tiba menerobos tanah, menerkam dengan mulutnya yang merah darah terbuka lebar, siap melahap siapapun yang bisa dimangsanya, bahkan menghancurkan udara itu sendiri. Chen Yingyuan terkejut. Jika dia terkena pukulan ini di perut, dia mungkin akan langsung mati dan bahkan tidak akan meninggalkan mayat yang utuh. Dalam sekejap, Chen Yingyuan menjadi sangat fokus, dan keterampilan yang telah ia peroleh dengan susah payah, diasah melalui latihan berjam-jam, sepenuhnya terungkap. Ia menghembuskan napas dan mengeluarkan suara, telapak tangan kanannya tiba-tiba menarik diri, dan telapak tangan kirinya terentang, menyatu dengan telapak tangan kanannya. Energi batinnya melonjak dan meledak, dan angin dingin seolah-olah memancar dari segala arah, seperti kepingan salju yang muncul.
Ah! Teriak Chen Yingyuan, menekan kuat dengan kedua telapak tangannya, mengerahkan seluruh energi internalnya. Teknik telapak angin dan salju, yang dikenal sebagai angin dan salju yang menerjang dunia, dilepaskan dengan raungan yang menggelegar. Ledakan. Suara dentuman dahsyat terdengar dari arena, menyebabkan gendang telinga terasa sakit, dan hembusan angin kencang menyapu keluar, menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang mencengangkan. Engah. Chen Yingyuan merasa seolah tubuhnya dihantam batu besar. Lengannya terasa sangat sakit, dan dengan suara retakan yang tajam, lengannya patah. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan memuntahkan seteguk darah. Dia terlempar tinggi ke udara, melayang 3 zang sekitar 10 meter dalam sekejap. Namun, meskipun Chen Yingyuan terluka parah, ia mengatasi situasi tersebut dengan baik dan berhasil menyelamatkan nyawanya berkat serangan meriam langit milik Sun San. Sebelum semua orang sempat menghela napas lega, tiba-tiba terdengar lagi suara terkejut yang sangat keras. Sun San menghentakkan kakinya, menyebabkan seluruh arena bergetar hebat. Dengan memanfaatkan kekuatan hentakan tersebut, Sun San melayang ke udara, tinju kanannya terkepal, dan dia melepaskan pukulan kuat ke atas. Itu adalah tembakan meriam yang sangat tinggi lagi. Yingyuan, Chen Mingxiu berteriak dengan liar. Bang! Chen Yingyuan sama sekali tidak bisa menghindari pukulan itu. Pukulan Sun San tepat mengenai perutnya, membuatnya terlempar tinggi ke udara sekali lagi. Puff! Chen Yingyuan memuntahkan seteguk darah lagi, dan kesadarannya mulai kabur. Sun San berdiri tenang di atas ring. Saat Chen Yingyuan mendarat, Sun San tiba-tiba mengangkat kakinya dan memukul perut Chen Yingyuan lagi. Ledakan. Chen Yingyuan terlempar jauh, menempuh jarak beberapa meter, darahnya berceceran di langit. Yingyuan. Chen Mingxiu berteriak dan melompat keluar, memeluk Chen Yingyuan dalam pelukannya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati, kata Sun San dengan tenang. Chen Mingxiu memeriksa denyut nadi Chen Yingyuan dan mendapati denyutnya sedikit berdenyut. Ia segera memberinya obat penyembuh dan kemudian merasa lega. Ia menatap Sun San dengan ekspresi muram. Sun San berkata dengan tenang, jika dia selamat dari serangan pertamaku, aku akan mengampuni nyawanya. Saat dia bangun, katakan padanya bahwa jika dia ingin balas dendam, aku siap kapan saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan arena. Seorang maestro, inilah maestro sejati, seru penonton di bawah panggung dengan takjub. Kemurahan hati seperti itu tak tertandingi di dunia. Dia benar-benar membiarkan musuhnya hidup dan menunggu mereka membalas dendam. Cek-cek, untuk sesaat, banyak penonton terkesan dengan sikap Sun San. Bahkan banyak tetua yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam terkesan dan memiliki kesan yang baik terhadap Sun San. Jika Sun San tidak meninggal, dia pasti akan menjadi tokoh yang luar biasa di masa depan. Ya, dengan Sun San di keluarga Sun, hidup akan menjadi sulit bagi kita semua. Para tetua juga mendiskusikannya dengan penuh semangat. Sun Xian tampak puas, dan Zhao Yanzeng terus memberi selamat kepadanya. Yang Qingshan melirik Yang Xuan, yang ekspresinya tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia bahkan tidak memperhatikan kompetisi bela diri tersebut. Pada saat itu, pembawa acara menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru mengumumkan dengan lantang, Sun memenangkan pertandingan pertama. Kemudian dia melanjutkan, pertandingan kedua adalah antara Zhao Junyi dari keluarga Zhao dan Yang Xuan dari keluarga Yang. Zhao Junyi adalah ahli nomor 1 di antara generasi ketiga murid keluarga Zhao. Konon, ia memiliki kultivasi kekuatan internal tingkat puncak ke-8, yang sangat dahsyat. Tapi siapakah Yang Xuan? Yang Xuan, kenapa aku merasa pernah mendengar nama ini sebelumnya? Gumam orang lain. Setelah kau sebutkan, aku juga merasakan hal yang sama, sepertinya aku memang pernah mendengar nama itu sebelumnya. Di antara generasi ahli muda di kota Taiping, sepertinya tidak ada orang seperti itu. Bukankah Yang Cheng adalah ahli nomor 1 di antara 3 generasi murid keluarga Yang? Bagaimana mungkin dia orang yang tidak dikenal? Kata seseorang. Ah, aku ingat sekarang. Seseorang tiba-tiba berseru, bukankah Yang Xuan terlahir dengan fisik yang tidak berguna, bahkan tidak bisa mencapai tingkat energi internal pertama setelah 9 tahun berlatih. Ah, sekarang setelah kau sebutkan, aku ingat, dia memang benar-benar tidak berguna. Seketika itu juga, bisikan diskusi muncul dari hadirin, dengan kata, tidak berguna, sering terdengar. Mengapa keluarga yang mengirimkan orang yang tidak berharga seperti itu? Apakah mereka sudah menyerah pada kita? Kurasa sulit untuk mengatakannya. Bukankah ini sama saja dengan mengirim Yang Xuan ke kematiannya? Siapa tahu, mari kita tunggu dan lihat. Di arena, Zhao Junyi memandang Yang Xuan dengan jijik dan berkata, Aku tidak tahu apakah keluarga yang benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi, tapi mereka malah mengirim sampah untuk melawanku. Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau mengakui kekalahan dan turun dari panggung. Rasanya membunuhmu akan mengotori tanganku. Yang Xuan tetap tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Hei, apa kau dengar aku? Teriak Zhao Junyi, mengira Yang Xuan ketakutan setengah mati. Turunlah ke sini jika kau tidak ingin mati. Yang Xuan mengabaikannya dan hanya berdiri di sana dengan tenang, memberi kesan bahwa dia ketakutan. Para penonton pun tertawa terbahak-bahak. Bab 36. Cepat turun. Apakah Yang Xuan benar-benar di sini untuk mati? Seseorang tertawa terbahak-bahak.
Kultur Zhao Junyi yang berada di puncak tingkat kekuatan internal ke-8 digunakan untuk membunuh seorang sampah yang bahkan belum mencapai tingkat kekuatan internal pertama. Sungguh, cek-cek, seru seseorang. Cepat turun, jangan buang-buang waktu kami. Kata seseorang, sudah menunjukkan ketidaksabaran. Chen Mingxiu menatap Yang Qingshan dengan tatapan bertanya-tanya, sementara Yang Qingshan tersenyum misterius, seolah-olah dia mengendalikan semuanya dan merasa percaya diri. Beberapa orang yang berwawasan luas di antara hadirin juga mendiskusikan masalah tersebut. Kurasa tidak, keluarga yang tidak akan pernah mengirim orang tak berguna ke kematian. Pasti ada sesuatu yang lain terjadi di sini, kata seseorang sambil berpikir. Ngomong-ngomong, bukankah beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa adik laki-laki Sun San, Sun Li, terluka? Kurasa aku mendengar seseorang mengatakan bahwa itu dilakukan oleh seorang pria bernama Yang Xuan. Mungkinkah dia? Tanya seseorang dengan nada tak percaya. Itu belum tentu benar. Mungkin Yang Xuan Zhen sebenarnya telah mencapai keberhasilan dalam kultivasinya. Meskipun dia telah mencapai beberapa keberhasilan dalam kultivasinya, itu hanya dalam waktu singkat, dia tidak akan pernah bisa menandingi Zhao Junyi. Balas seseorang. Kata-kata lebih lanjut tidak ada gunanya, mari kita tunggu dan lihat saja. Melihat Yang Xuan mengabaikannya, Zhao Junyi merasa malu dan berkata dengan garang, karena kau yang meminta kematian, kau tidak bisa menyalahkanku. Dia sudah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengalahkan Yang Xuan dalam satu gerakan. Kompetisi dimulai, seru pembawa acara dengan lantang. Mati, teriak Zhao Junyi, ingin pamer. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dari tingkat kultivasi ke-8, melangkah untuk memperpendek jarak antara keduanya dan mengayunkan kakinya ke arah Yang Xuan. Tendangan ini sangat kuat dan mengesankan, seperti pisau tajam yang membelah langit, membawa momentum yang tak terkalahkan saat menebas dengan ganas ke arah pinggang Yang Xuan. Terdengar suara mendesing, mengeluarkan bunyi tajam yang menusuk gendang telinga dan menyebabkan rasa sakit yang tumpul. Keahlian pamungkas keluarga Zhao, tendangan tanpa bayangan. Tendangan tanpa bayangan ini adalah seni bela diri yang sangat berbahaya. Setelah dikuasai, persendian kaki dapat menekuk sesuka hati, seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, memilih mangsanya untuk diserang. Serangannya licik dan kuat, dan dirancang khusus untuk menembus energi pertahanan internal, sehingga mustahil untuk ditangkis. Ini sebenarnya tendangan tanpa bayangan. Yang Xuan akan celaka. Seseorang memejamkan mata, tak sanggup lagi menyaksikan kejadian itu. Zhao Junyi ini sengaja pamer. Dia benar-benar menggunakan kemampuan terbaiknya untuk menghadapi orang rendahan, mencoba membelah Yang Xuan menjadi dua. Dia benar-benar kejam. Mengerikan, mengerikan. Yang Xuan dalam bahaya besar, dia bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan mayat yang utuh. Para penonton lainnya juga tidak berpikir Yang Xuan memiliki peluang bagus, tetapi Yang Qingshan tersenyum tipis, sama sekali tidak khawatir. Bunyi, dentuman, yang pelan. Tatapan Sun San tiba-tiba menajam saat dia menatap arena dengan saksama. Desis, semua orang tersentak. Zhao Yanzheng tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan berseru, apa? Bahkan beberapa tetua dari 3 keluarga lainnya tiba-tiba berdiri, sangat terkejut, dan berseru, bagaimana ini mungkin? Zhao Junyi melepaskan tendangan tanpa bayangan ke arah Yang Xuan, tetapi tepat sebelum mengenai sasaran, Yang Xuan dengan lembut mengangkat kakinya, memukul perut Zhao Junyi dengan bunyi gedebuk. Tendangan itu tampak ringan dan tak berdaya, tetapi ketika Zhao Junyi menerimanya dari Yang Xuan, rasanya seperti dihantam gunung. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan dia terlempar ke belakang. Namun, semuanya belum berakhir. Saat Zhao Junyi melayang di udara, terdengar bunyi gedebuk pelan dari tubuhnya. Setiap kali terbentur, Zhao Junyi batuk darah. Setelah beberapa kali terbentur, ia akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, dan berhenti bernapas. Semua orang menoleh dan tersentak kaget. Zhao Junyi, yang terjatuh dari panggung, memiliki lubang menganga di perutnya, organ dalamnya hancur menjadi gumpalan daging dan darah yang berantakan. Dia jelas sudah mati. Waktu seolah berhenti. Seluruh alun-alun tiba-tiba diselimuti keheningan yang mencekam. Tidak ada suara sama sekali. Semua orang tercengang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, pucat pasi, dan mereka tidak bisa berbicara. Butuh waktu yang tidak diketahui lamanya sebelum akhirnya seseorang menyadari apa yang sedang terjadi. Hah, apa yang barusan kulihat? Apa yang barusan kulihat? Seru seseorang dengan kaget, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Bukankah Zhao Junyi berada di tingkat ke-8 kultivasi energi internal? Pria lainnya gemetar hebat, tak percaya. Ah, kejam sekali, kejam sekali. Satu tendangan dan dia mati, Zhao Junyi bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Seru seseorang. Apakah Yang Xuan yang tidak berguna ini benar-benar seperti itu? Atau hanya kebetulan namanya saja? Sama sekali tidak mungkin. Zhao Junyi berada di tingkat kekuatan internal ke-8. Bagaimana mungkin dia bisa mati hanya dengan satu tendangan? Beberapa orang masih tidak percaya. Bahkan anggota keluarga yang sudah siap, pun tercengang. Saat Yang Xuan bergerak terakhir kali, dia tidak sekuat ini. Sudah berapa lama, seorang kultivator tingkat 8 kekuatan batin terbunuh hanya dengan satu tendangan ringan. Kecepatan kultivasi seperti ini bukan sia-sia, ini adalah seorang jenius, jenius yang tak tertandingi.
Para tetua dari 3 keluarga besar lainnya juga terkejut. Sikap acuh tak acuh dan santai Yang Xuan saat menendang Zhao Junyi hingga tewas sangat mengejutkan mereka. Bahkan aku pun tidak bisa membunuh seorang ahli bela diri tingkat 8 kekuatan batin dengan mudah hanya dengan satu tendangan. Mungkinkah kultivasi Yang Xuan bahkan lebih tinggi dariku? Seru seorang tetua dengan terkejut. Wah, luar biasa. Anak-anak muda zaman sekarang semuanya sangat berbakat. Kurasa aku harus pensiun. Seorang lansia memang pernah memiliki ide untuk pensiun. Junyi, Zhao Yanzeng akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, mengeluarkan raungan yang memilukan, dan bergegas menuju mayat Zhao Junyi. Zhao Junyi adalah putra kandungnya, dan sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia akan meninggal seperti ini. Yang Xuan, kau mencari kematian. Zhao Yan, sambil memegang mayat Zhao Junyi, menyerang Yang Xuan dengan ekspresi ganas. Yang Qingshan dan Chen Mingxiu serentak melompat ke depan, berteriak dengan suara berat, Zhao Yanzeng, apakah kau akan melanggar aturan? Zhao Yan dihalangi oleh kedua pria itu, dan dia tahu bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya dalam keputusasaannya. Namun, rasa sakit kehilangan putranya begitu hebat sehingga menusuk hatinya dan dia tidak tahu harus melampiaskannya di mana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan panjang ke langit. Suaranya memekakan telinga dan sangat melengking. Kekesalannya melambung ke langit dan bergema, membuat hati orang-orang mati rasa. Setelah lolongan panjang itu, Zhao Yanzeng tetap diam, memeluk tubuh Zhao Junyi, lalu berbalik untuk pergi. Namun semua orang tahu bahwa kebencian ini tidak dapat ditebus. Yang Qingshan melirik sang tuan rumah, yang kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata dengan suara gemetar, Yang Xuansheng. Saat semua orang masih terkejut dan ragu-ragu, Sun Xian mendekati Sun Zan dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara berat, apakah kau yakin akan kemenangan? Sun Zan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat cakap. Ekspresi Sun Xian semakin muram, dia tidak menyangka Yang Xuan begitu tangguh. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, jika memang sampai terjadi, kita bisa saja mengakui kekalahan. Kehilangan tambang besi bukanlah apa-apa, tetapi kita sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan. Sun Zan tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan angkuh, Patriark, Anda keliru. Jika aku melawan Yang Xuan dengan pikiran seperti itu, hasilnya tidak akan lebih baik daripada Zhao Junyi. Apa kebahagiaan dalam hidup, dan apa kesedihan dalam kematian? Kita, para pendekar bela diri, tidak mendambakan keabadian, melainkan pertempuran yang mendebarkan. Jika kita gentar ketakutan saat menghadapi musuh yang lebih kuat dari kita, apa gunanya berlatih bela diri? Lebih baik kita tidak berlatih sama sekali. Meskipun Yang Xuan kuat, di mataku dia hanyalah gunung di jalan kultivasiku. Setelah aku mengalahkannya, apa yang perlu ditakutkan dalam hidup atau mati? Tidak lebih dari sebuah pertempuran. Saat Sun Zan mengucapkan kata-kata ini, aura megah muncul dari tubuhnya, menyapu ruang di sekitarnya, dan kepercayaan diri yang luar biasa terpancar di matanya. Sun Zan tidak merendahkan suaranya saat berbicara, sebaliknya, suaranya jelas, lantang, dan lugas. Setelah mendengar kata-katanya, banyak orang tampak berpikir. Bagus sekali, beginilah seharusnya kita, para praktisi bela diri, bertindak. Teriak seseorang sebagai tanda persetujuan. Betapa bahagianya hidup, betapa sedihnya kematian. Benar sekali, seru orang lain. Tidak lebih dari sebuah pertempuran. Inilah semangat sejati seorang pejuang seperti kita. Seketika itu juga, semua orang di sekitarnya memujinya. Bahkan para tetua pun mengangguk berulang kali. Dengan pola pikir dan kultivasi seperti itu, tidak heran jika Sun Zan, di usia yang begitu muda, memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Tidak heran, tidak heran. Masa depan anak ini tak terbatas, benar-benar tak terbatas. Sun Xian merasa malu, dalam hal kultivasi mental, dia bahkan tidak sebaik seorang murid. Kalau dipikir-pikir, dia sudah menduduki posisi tinggi selama bertahun-tahun dan sudah lama kehilangan semangat berani dan tak kenal takut itu. Kultivasi bela dirinya pun tidak mengalami kemajuan, yang juga berkaitan dengan mentalitasnya. Sun Xian menepuk bahu Sun Zan, tidak berkata apa-apa lagi, lalu kembali duduk. Pertandingan ketiga adalah antara Yang Xuan dan Sun Zan. Umumkan pembawa acara dengan lantang. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju pada arena. Di arena, Yang Xuan dan Sun Zan berdiri saling berhadapan. Setelah sekian lama, Sun Zan membungkuk kepada Yang Xuan dan berkata, Saudara Yang. Yang Xuan membalas salam tersebut dengan berkata, Saudara Sun. Sun Zan menurunkan tangannya, terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Sun Li adalah adikku, adik kandungku. Yang Xuan berkata, aku tahu. Sun Zan melanjutkan, meskipun dia tidak berguna, anak manja, bahkan melanggar hukum, suka menindas pria dan wanita, dia adalah satu-satunya saudaraku. Yang Xuan tetap diam. Sekarang, dia sudah hancur. Dia tidak bisa lagi berlatih seni bela diri. Kata Sun Zan pelan, tanpa rasa gembira atau sedih. Yang Xuan tetap diam. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi hari itu. Tendangan itu telah menghancurkan dantian Sun Li, dan sejak saat itu, dia tidak akan pernah bisa menekuni seni bela diri lagi. Sun Zan melanjutkan, sebenarnya, ini mungkin bukan hal buruk baginya. Mengingat kepribadiannya, bahkan jika kau tidak bertindak, orang lain pada akhirnya akan melakukannya, dan kemudian mungkin tidak sesederhana hanya kehilangan kemampuan bela dirinya.
Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Untuk itu, aku harus berterima kasih padamu karena telah menunjukkan belas kasihan. Yang Xuan berkata, tidak perlu. Tetapi, Sun Zan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Xuan. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara kandungku, satu-satunya saudaraku. Dendam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang Xuan berkata dengan tenang, aku tahu. Jadi, meskipun kita kalah hari ini, pertarungan antara kita tak terhindarkan. Kata Sun Zan sambil menyipitkan matanya. Kau sangat kuat, luar biasa kuat, aku bisa merasakannya, mungkin aku bukan tandinganmu. Yang Xuan mengangguk, secara mengejutkan tidak menyangkalnya, dan berkata, kau bukan tandinganku. Jika kau melawanku, kau mungkin akan mati. Kilatan cahaya muncul di mata Yang Xuan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi aku tahu kau tidak akan mengakui kekalahan. Mendengar itu, Sun Zan tertawa terbahak-bahak dan berkata, saudara Yang, kau benar-benar mengerti aku. Aku tak pernah menyangka akan menemukan jiwa yang sehati dalam keadaan seperti ini. Seandainya kita bisa mengesampingkan segalanya, kita bisa menjadi teman. Tapi sekarang, aku tak punya pilihan lain. Jadi, tiba-tiba, semangat bertarung yang tak terbatas meledak di mata Sun Zan, seolah-olah terwujud dan mengembun menjadi cahaya menyilaukan yang menembus ke arah Yang Xuan. Pada saat yang sama, aura yang sangat besar dan tak tertandingi terpancar darinya, membumbung tinggi ke langit. Aura ini begitu dahsyat, dipenuhi dengan semangat bertarung dan kepercayaan diri yang tak terbatas, sehingga seolah menciptakan ilusi di mata setiap orang, membuat Sun Zan tampak seperti raksasa, dewa perang berbaju sirah emas, dengan setiap gerakannya memancarkan aura penghancuran. Perang. Sun Zan menghembuskan napas, dan satu suku kata keluar dengan tiba-tiba, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak runtuh ke dalam dan kemudian meledak dalam sekejap. Perang, perang, perang. Dalam sekejap, seluruh alun-alun diselimuti oleh suara pertempuran yang dahsyat. Bab 37. Aura yang luar biasa muncul, dan Sun Zan tampak berubah menjadi raksasa, menjulang tinggi dan mengesankan, dengan kekuatan yang tak terbatas. Yang Xuan tiba-tiba merasa bahwa Sun Zan telah berubah saat ini. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukan lagi Sun Zan, melainkan sebuah gunung, sebuah puncak, menjulang tinggi dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, kekuatan misterius berkobar hebat dari segala arah dan berkumpul pada Sun Zan. Di belakang Sun Zan, tampak sesosok raksasa setinggi beberapa meter, dengan otot-otot yang menonjol, gagah dan kuat, menatap dengan marah, memancarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Yang Xuan akhirnya berubah. Momentum Sun Zan terus meningkat. Ketika mencapai titik kritis, dia tiba-tiba meraung dan, tanpa gerakan rumit, langsung melayangkan pukulan ke arah Yang Xuan. Tepat ketika Sun Zan melayangkan pukulannya, Yang Xuan melihat raksasa menakutkan di belakang Sun Zan yang menatap dengan marah dan secara bersamaan melayangkan pukulan ke arahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan kekuatan pukulan itu. Saat pukulan itu dilayangkan, seluruh dunia tampak gelap, dan kekuatan dahsyat melonjak keluar, menyapu seperti gelombang pasang yang mengamuk. Retak, retak. Tiang-tiang bendera, yang masing-masing setebal lengan manusia, berdiri di sekitar ring dan langsung patah serta terlempar keluar. Penonton yang lebih dekat ke ring bahkan terlempar ke belakang oleh kekuatan angin, mendarat dalam keadaan berantakan. Dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah drastis. Mundur, mundur. Seseorang berteriak histeris, dan kerumunan orang mundur dengan panik, menciptakan kekacauan. Awalnya ada jarak sekitar 2 zang antara Sun Zan dan Yang Xuan, tetapi ketika Sun Zan melayangkan pukulan ini, dia sama sekali mengabaikan jarak di antara mereka. Tinju raksasa itu sekeras gunung, menekan Yang Xuan dan menghancurkannya menjadi daging cincang. Angin kencang berhembus, dan kekuatan pukulannya menyebar kemana-mana. Kepalan tangan itu semakin membesar, membawa momentum penghancur dunia, dan menghantam dengan ganas ke arah Yang Xuan. Di tribun, keempat kepala keluarga itu berdiri serentak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, dan berseru serempak, kemampuan bertarung bawaan. Semua tetua gemetar hebat dan berteriak, ini tidak mungkin. Lapangan itu terdiam sejenak, lalu meledak dengan suara seruan yang memekakkan telinga, kemampuan bertarung bawaan. Semua orang sangat terkejut, tidak bisa berkata-kata, dan wajah mereka tampak kosong. Ini merupakan kejutan besar bagi mereka. Seorang ahli bela diri tingkat 9 kekuatan internal benar-benar menggunakan teknik tempur bawaan legendaris dalam kompetisi bela diri. Berita ini mengguncang hati mereka seperti gempa bumi. Yang Xuan dalam bahaya. Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Lagi pula, itu adalah teknik bertarung bawaan yang legendaris, seni bela diri yang digunakan oleh para master bawaan, kekuatannya sangat besar dan tak terbayangkan. Tak seorang pun percaya bahwa Yang Xuan bisa menahan pukulan seperti itu tanpa terluka, bahkan Yang Qingshan yang awalnya percaya diri pun tak. Matanya tertuju pada ring, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketegangan. Saat semua orang sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba, semua orang sepertinya mendengar suara siulan yang tajam. Tiba-tiba, Yang Xuan melangkah maju dan melayangkan pukulan. Semua orang serentak melihat bahwa kepalan tangan kanan Yang Xuan yang terentang tampak dikelilingi oleh cahaya kuning samar. Di bawah cahaya kuning ini, kepalan tangan kanan Yang Xuan tiba-tiba menjadi sangat besar, tidak kurang dari kepalan tangan raksasa. Seni Taois, tinju roh bumi.
Gelombang energi spiritual meledak saat Yang Xuan melayangkan pukulan. Aura yang luar biasa, yang tampaknya mampu menyapu seluruh dunia, muncul dan menyapu ke arah Sun Zan bersama tinju Yang Xuan. Bang! Kedua kepalan tangan berbenturan dengan suara pelan, seolah tanpa banyak kekuatan. Namun, sesaat kemudian, ekspresi semua orang berubah. Ledakan. Pertama, arena yang dibangun dari batang kayu besar itu tiba-tiba meledak, menyebabkan batang kayu berterbangan. Banyak orang tidak sempat menghindar dan terlempar keluar, berlumuran darah, nasib mereka tidak diketahui. Namun, itu belum berakhir. Segera setelah itu, tanah di sekitar arena bergetar hebat, seperti gempa bumi atau gelombang, membentuk gelombang besar yang menyebar ke segala arah. Bum 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 bum. Deru yang terus-menerus dan memekakan telinga itu mengguncang hati setiap orang yang hadir. Dalam sekejap, bumi bergetar dan debu berterbangan kemana-mana, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Mundur, mundur, mundur cepat. Kerumunan panik dan kembali mundur dengan tergesa-gesa. Sesaat kemudian, setelah debu mereda, pemandangan di tengah alun-alun kembali terlihat. Desis. Semua orang tersentak. Di tengah alun-alun, tempat arena dulu berada, keduanya berdiri saling berhadapan. Di sekeliling mereka, tanah tampak seperti telah dibajak oleh bajak besi raksasa, tanahnya terangkat memperlihatkan tanah yang lembab. Arena itu telah lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan ranting dan kayu yang patah. Perubahan di medan pertempuran terlalu cepat. Dari Sun Zan yang tiba-tiba menggunakan kemampuan bertarung bawaannya dengan kultivasi kekuatan internal tingkat 9, hingga Yang Xuan yang tiba-tiba melayangkan pukulan dan keduanya saling bertukar serangan, semuanya berakhir dalam sekejap mata. Semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan kewalahan. Pakaian mereka berkibar tanpa adanya angin, menghasilkan suara yang jelas dan khas. Tiba-tiba, setetes darah merembes dari sudut mulut Sun Zan. Dia mengangkat tangan dan menyeka mulutnya, menatap gelas di depannya, lalu tersenyum kecut. Masih belum berhasil, kata Sun Zan pelan. Apakah ini kemampuan bertarung bawaan? Tanya Yang Xuan tiba-tiba. Sun Zan mengangguk dan berkata, sejujurnya, Saudara Yang, ini adalah teknik bertarung purba yang saya peroleh secara kebetulan, yang disebut tinju Raja Vajra. Yang Xuan mengangguk dan menghela napas, kemampuan bertarung bawaan memang sangat ampuh. Sun Zan menggelengkan kepalanya. Teknik bertarung bawaan bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh para ahli bela diri di tingkat yang telah dikuasai. Dengan kultivasi kekuatan internal tingkat 9 saya yang paling tinggi, saya hampir tidak mampu menggunakan jurus Raja Vajra dengan mengorbankan organ dalam saya. Saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya, tetapi saya tidak menyangka Anda dapat menahannya dengan begitu mudah. Saya ingin tahu apakah kakak yang dapat memberitahu saya teknik bertarung bawaan mana yang Anda gunakan. Tinju Raja Vajra, seperti yang diharapkan, ini adalah teknik bertarung bawaan. Kata-kata Sun Zan sangat menyentuh hati semua orang. Mendengar pertanyaan Sun Zan, keempat kepala keluarga dan tetua langsung menajamkan telinga mereka, terutama anggota keluarga Yang. Mereka sebelumnya telah melihat pedang emas dan api merah Yang Xuan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik tinju seperti itu. Mereka telah membuat beberapa perkiraan tentang kemampuan bela diri Yang Xuan, dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu pasti semacam kemampuan bertarung bawaan. Di mata mereka, kemampuan bertarung bawaan adalah kemampuan legendaris, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kemampuan itu sangat kuat. Para penonton di alun-alun juga menajamkan telinga mereka, dan bahkan yang terluka pun berhenti mengerang. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukanlah kemampuan bertarung bawaan. Kilatan amarah melintas di mata Sun Zan saat dia berkata, Saudara Yang, aku akui bahwa kemampuan bela dirimu lebih unggul dariku, tetapi tidak perlu menipuku. Jika kau tidak menggunakan teknik bertarung bawaan, bagaimana mungkin kau bisa dengan mudah menahan jurus Vajra Kingku? Semua orang lain memiliki gagasan yang sama dengan Sun Zan, menurut pemahaman mereka, hanya teknik tempur bawaan lainnya yang dapat melawan keterampilan tempur bawaan. Yang Xuan berkata, aku tidak menipumu. Jalanku berbeda dari jalanmu. Tinju roh bumi ini adalah metode serangan yang kubuat, dan memang bukan keterampilan bertarung bawaan. Nama, tinju roh bumi, membangkitkan perasaan di hati Yang Qingshan dan anggota keluarga yang lainnya, yang diam-diam menghafalnya. Sun Zan bertanya dengan heran, apakah kau menciptakan seni bela diri yang sangat ampuh ini sendiri? Yang lain menatap dengan takjub, bahkan beberapa di antaranya tampak tidak percaya. Perlu dipahami bahwa semua teknik bela diri yang masih digunakan hingga saat ini adalah hasil kerja keras dan dedikasi para pendahulu dan bijak kita. Teknik-teknik tersebut telah melewati ujian waktu dan disempurnakan oleh generasi demi generasi sebelum akhirnya terbentuk. Namun Yang Xuan mengklaim bahwa teknik tinju dahsyat yang baru saja dia gunakan adalah ciptaannya sendiri. Bagaimana mungkin? Menatap mata Yang Xuan yang tenang, Sun Zan mempercayainya, karena ia merasa bahwa Yang Xuan dan dirinya, dalam beberapa hal, adalah tipe orang yang sama-sama gigih menempuh jalan masing-masing, maju dengan berani, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Sun Zan menghela napas dan berkata, aku, Sun Zan, telah berlatih bela diri sejak kecil, dan kultivasiku telah berkembang pesat. Sekarang aku telah mencapai tingkat ke-9 kekuatan batin, jauh melampaui teman-temanku. Seni bela diri apapun dapat dengan mudah kukuasai. Aku bahkan dapat mempelajari seni bela diri bawaan yang kuat di alam yang diperoleh, dan aku tak terkalahkan.
Aku menyebut diriku jenius. Tapi sekarang aku menyadari bahwa aku hanyalah seekor katak di dalam sumur, hanya melihat langit dari dasar sumur. Kakak yang masih sangat muda, namun kultivasinya telah melampauiku. Dia bahkan telah menciptakan seni bela dirinya sendiri. Hanya orang seperti itulah yang pantas disebut jenius yang tak tertandingi. Yang Xuan berkata dengan tenang, untung saja. Sun Zan melambaikan tangannya dan berkata, saudara Yang, tidak perlu terlalu rendah hati. Jika orang sepertimu tidak bisa disebut jenius, maka semua orang di dunia ini hanyalah ayam tanah liat dan anjing tanah. Ucapan Yang Xuan dan Sun Zan menimbulkan kehebohan besar di antara anggota keluarga Yang. Kini mereka menyadari betapa luar biasanya bakat Yang Xuan, kata, jenius, pun tidak cukup untuk menggambarkan sebagian kecil pun dari kemampuannya. Mereka tahu bahwa Yang Xuan memiliki lebih dari sekadar seni bela diri tinju roh bumi. Ketika ia berbicara, nadanya tenang sehingga dianggap sebagai sebuah kesuksesan besar. Pada saat ini, setelah keterkejutan awal, Yang Qingshan akhirnya menyadari bahwa waktu untuk kebangkitan keluarga Yang telah tiba. Ia dipenuhi penyesalan yang tak terbatas, berharap ia tidak memperlakukan Yang Xuan seperti sebelumnya. Bagaimanapun, inilah harapan yang akan membawa keluarga Yang menuju kejayaan. Setelah berpikir lama, akhirnya dia mengambil keputusan dalam hatinya. Mata ketiga kepala keluarga lainnya berbinar, dan tidak jelas apa yang mereka pikirkan. Sun Zan tiba-tiba mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Yang Xuan, tatapannya menjadi dalam dan tegas. Saudara Yang, aku tahu aku bukan tandinganmu, tetapi jurus Raja Vajra ini memiliki total 18 bentuk. Aku telah menguasai 6 bentuk pertama, dan aku baru menggunakan yang pertama saja. Sekarang aku ingin meminta bimbingan saudara Yang untuk 5 bentuk yang tersisa. Ekspresi Sun Zan semakin mantap. Ini adalah jalannya sendiri. Bahkan jika dia mati, dia akan terus maju tanpa pernah menoleh ke belakang. Oleh karena itu, saudara Yang, mohon berikan aku kesempatan bertempur, sekalipun aku mati, aku tidak akan menyesal. Terpengaruh oleh ekspresinya, wajah Yang Xuan berubah serius, dan dia berkata dengan suara berat, tolong. Sun Zan tersenyum penuh rasa syukur. Dia tahu dirinya bukan tandingan Yang Xuan, tetapi dia tetap gigih berjuang. Semangatnya yang teguh pada prinsip inilah yang membuatnya mendapatkan rasa hormat dari Yang Xuan dan semua orang. Semua orang memandang Sun Zan dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Bahkan Sun Zian, yang awalnya ingin menghentikan Sun Zan, menghela napas dan tetap diam. Ini bukan hanya tanda penghormatan kepada Sun Zan, tetapi juga tanda penghormatan kepada seni bela diri. Ini adalah tanda penghormatan bagi seorang seniman bela diri sejati yang telah meninggalkan segalanya dan mendedikasikan dirinya pada jalan seni bela diri. Semua orang menyadari bahwa jika Sun Zan tidak meninggal hari ini, dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Terima kasih. Jangan ragu-ragu, kakak Yang. Sun Zan mengepalkan kedua tangannya memberi hormat kepada Yang Xuan. Yang Xuan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi hanya memberi isyarat undangan. Aura tragis dan heroik tiba-tiba terpancar dari Sun Zan, melambung ke langit dan berputar-putar di sana, hampir mengeras menjadi bentuk yang nyata. Aura Sun Zan semakin kuat, dan dalam persepsi Yang Xuan, sosok raksasa di belakangnya menjadi semakin jelas. Bahkan, di antara para penonton, sosok raksasa itu tampak samar-samar. Apa itu? Lihat, di belakang Sun Zan, seru seseorang. Seorang raksasa, ya Tuhan, apakah ini kekuatan dari kemampuan bertarung bawaan? Orang lain juga melihatnya. Tak terbayangkan, sungguh tak terbayangkan. Seru seseorang. Aura itu semakin kuat dan kuat, menekan hati orang-orang dengan berat, dan bahkan ekspresi para tetua pun berubah. Sun Zan tiba-tiba berteriak. Dengan teriakan dahsyat Sun Zan, ia tiba-tiba melesat ke langit, melompat ke udara dan menempuh jarak 3 sang dalam sekejap. Kemudian, ia mengepalkan tinjunya dan membantingnya dengan ganas ke arah Yang Xuan. Pada saat yang sama, raksasa Vajra yang semakin jelas di belakangnya melakukan gerakan yang sama seperti Sun Zan, mengerahkan kekuatan luar biasa saat membanting ke bawah. Bahkan sebelum tinju itu mendarat, hembusan angin yang sangat kencang menerpa, menyebabkan pakaian Yang Xuan berkibar liar. Momentum mereka sangat luar biasa dan tak tertandingi. Bab 38. Jurus Raja Vajra, bentuk kedua, Vajra turun ke bumi. Gerakan ini sangat ganas dan mendominasi. Sun Zan berada di udara, dan momentum yang dihasilkan oleh tinjunya seketika menyelimuti seluruh ruang di sekitar Yang Xuan. Ledakan. Dengan gerakan ini, udara di sekitarnya tiba-tiba menyempit ke dalam, ruang angkasa runtuh secara tiba-tiba, dan udara menjadi seberat gunung, seperti sangkar, memenjarakan Yang Xuan di tempatnya, tanpa ada tempat untuk menghindar atau berkelit. Ah! Sun Zan meraung marah, tinjunya menghantam Yang Xuan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Semua orang terkejut, kaki mereka gemetar. Apakah ini kekuatan dari kemampuan bertarung bawaan? Jika itu mereka mungkin akan hancur menjadi debu dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Untuk sesaat, semua orang merasa khawatir terhadap Yang Xuan. Saat mereka sedang khawatir, cahaya kuning samar muncul pada Yang Xuan, lalu seketika berubah bentuk, menyelimutinya sepenuhnya. Mengaum. Raungan dahsyat keluar dari mulutnya, suaranya sangat ganas. Bersamaan dengan itu, dia bangkit sebagai respons, menerobos blokade jurus Raja Vajra dalam sekejap dan muncul di depan Sun Zan.
Detik berikutnya, tinju kanan Yang Xuan, yang memancarkan cahaya kuning besar, terayun keluar seperti tembakan meriam. Ledakan. Deru yang memekakan telinga itu membuat semua orang merinding dan jantung mereka berdebar kencang. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi rendah bahkan mengalami kerusakan organ dalam dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan darah. Adapun masyarakat biasa, mereka sudah lari jauh dan tidak terlalu terpengaruh. Gelombang kejut dahsyat menyebar keluar, menerbangkan serpihan kayu dan tanah kemana-mana, seperti letusan gunung berapi. Sun Zan memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terlempar ke atas akibat benturan yang sangat dahsyat. Ah! Raungan lain keluar dari mulutnya, dan sesaat kemudian, wajahnya menjadi sangat ganas, sama sekali tidak mempedulikan hidup dan mati. Dia mendarat di tanah, berhenti sejenak, lalu menyerbu maju lagi. Dengan raungan, dia menerjang maju, mengabaikan darah yang mengalir deras. Fajra merangkul hati. Saat ia mendekati Yang Xuan, seluruh tubuhnya tiba-tiba berbalik, lengannya melingkari Yang Xuan seperti naga yang berbalik, membawa tekanan tak terbatas saat ia memeluknya. Yang Xuan terangsang dan tidak mau kalah. Dia melengkungkan punggungnya dan menyerbu ke arah Sun Zan dengan cahaya kuning. Bum 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 bum. Rentetan bombardir terus-menerus terdengar. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan berkali-kali, dan momentum yang luar biasa melesat ke langit, meliputi angkasa dan menyapu angkasa. Dampak benturan itu menyebabkan seluruh alun-alun bergetar, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Semua orang pucat, mata mereka berkaca-kaca, dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Meskipun mereka tahu bahwa kemampuan bertarung bawaan sangatlah ampuh, kekuatan mereka tetap jauh melampaui imajinasi siapapun. Berlian mengalahkan lautan. Raungan Sun Zan yang menggelegar memenuhi seluruh alun-alun. Namun, mata Yang Xuan perlahan-lahan menunjukkan tatapan kegilaan. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak. Hebat, hebat, tawa yang memekakan telinga meletus, liar dan haus darah, membuat semua orang saling memandang dengan terkejut. Bum bum bum. Keduanya bertabrakan berulang kali, dan sosok mereka menjadi kabur. Saudara Yang, terimalah serangan lain dariku, Fajra lempar api. Sun Zan tiba-tiba berteriak, dan pada saat itu dia seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, melesat ke arah Yang Xuan dengan semangat tragis dan heroik yang tak akan pernah kembali. Waktu yang tepat. Yang Xuan meraung. Dia merasa bahwa ketika Sun Zan menggunakan jurus ini, seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan raksasa di belakangnya, keduanya bergabung dan menjadi tak terpisahkan. Panggilan. Hembusan angin yang dahsyat muncul, dan Sun Zan melesat menuju Yang Xuan dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, bahkan ruang angkasa pun tampak terkoyak. Yang Xuan meraung, dan cahaya kuning kabur di tubuhnya tiba-tiba terlepas dan langsung membentuk seekor naga kuning raksasa di depannya, memperlihatkan taring dan cakarnya, sangat mengintimidasi. Seni Taois, teknik naga bumi. Mengaum. Semua orang seolah mendengar raungan naga yang dahsyat. Dengan munculnya naga kuning ini, semua orang merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan muncul dari antara langit dan bumi, menyerbu dengan ganas ke arah naga tersebut. Apa? Semua orang terkejut dan tak bisa berkata-kata. Pertempuran antara Yang Xuan dan Sun Zan merupakan kejutan besar bagi mereka. Sun Zan juga terkejut. Ketika naga kuning itu muncul, dia langsung merasakan aura luar biasa yang terpancar darinya, menekannya begitu kuat hingga dia merasa seperti akan meledak. Dalam sekejap, pembuluh darahnya menonjol dan matanya melebar seolah-olah akan keluar dari rongganya karena tekanan yang sangat besar. Di bawah tekanan yang sangat besar, Sun Zan akhirnya meledak. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat gila, dan dia menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, sambil terbang di udara, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan liar. Ah! Ini adalah raungan yang membara dengan kehidupan, raungan yang takkan menyerah hingga tujuan tercapai, raungan yang akan terus maju tanpa ragu, raungan yang akan mengarah pada kematian yang pasti. Bersamaan dengan teriakan itu, gelombang kejut yang terlihat jelas terpancar dari Sun Zan dan menyebar seketika. Tak seorang pun mampu menggambarkan kekuatan gerakan ini. Pada saat itu, semua orang mengalami halusinasi, seorang raksasa menjulang tinggi, membawa gunung di pundaknya, menyerbu ke arah Yang Xuan dengan langkah besar, mengeluarkan raungan terakhirnya. Bentuk keenam dari jurus kepalan Raja Fajra, Fajra membawa gunung. Di bawah tekanan luar biasa dari Yang Xuan, Sun Zan akhirnya berhasil mencapai terobosan. Dia benar-benar menggunakan jurus keenam, penahan gunung Fajra, sambil secara bersamaan menggunakan jurus lemparan api Fajra. Kombinasi kedua teknik tersebut menciptakan momentum yang luar biasa. Gelombang kejut menyebar dengan dahsyat, dan seluruh langit bergetar saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Beberapa praktisi bela diri biasa, kaki mereka lemas, wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka menjadi kosong saat mereka roboh ke tanah, dan tidak pernah bangkit lagi. Bahkan beberapa tetua dan kepala keluarga tampak muram dan sangat terkejut. Merasakan kekuatan serangan Sun Zan yang luar biasa, tatapan Yang Xuan menajam, dan dia tiba-tiba berteriak, "Serang!" Begitu dia selesai berbicara, naga kuning raksasa, yang panjangnya sekitar 10 kaki, di depannya tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggema di langit. Beberapa murid, yang lengah, begitu terkejut oleh raungan naga yang dahsyat sehingga mereka batuk darah dan bahkan gendang telinga mereka pecah. Para tetua dan patriark juga tercengang dan pusing, dan buru-buru menggunakan energi internal mereka untuk melawan guncangan tersebut.
Sesaat kemudian, mereka yang tersadar semuanya menjadi pucat, ekspresi mereka dipenuhi rasa takut. Setelah raungan panjang, naga kuning raksasa itu membentangkan tubuhnya, menyerbu ke arah Sun Zan dengan kekuatan yang tak terbatas. Sun Zan memuntahkan seteguk darah lagi, energi internalnya melonjak keluar, dan dalam sekejap, raksasa di belakangnya tampak tumbuh semakin besar. Ayo, dia meraung, menerjang naga kuning itu. Ini adalah serangan terakhirnya, puncak dari seluruh kekuatannya, ini semua atau tidak sama sekali. Boom, tanah berguncang hebat, seolah-olah gempa bumi telah terjadi, menyebabkan semua orang terhuyung dan kehilangan keseimbangan. Kerak, platform besar itu terguncang dan runtuh seketika. Orang-orang di atasnya berhamburan ke segala arah, tetapi mata mereka tetap tertuju pada tempat kedua orang itu berkelahi. Yang Xuan merasakan kekuatan dahsyat menyapu dirinya, menyebabkan dia tanpa sadar mundur. Pada saat yang sama, dia merasakan rasa manis di dadanya, dan setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Dia dipenuhi kengerian. Ini adalah kali pertama dia terluka dalam pertempuran ini. Kemampuan bertarung bawaan memang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan kultivasi Sun Zan di tingkat ke-9 kekuatan internal, penggunaan teknik ini sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika seorang master sejati dari alam bawaan menggunakannya, siapa yang tahu seberapa dahsyatnya teknik ini nantinya. Namun, ia justru dipenuhi lebih banyak kejutan daripada hal lainnya. Dalam pertarungan melawan Sun Zan, penggunaan energi spiritual tipe tanahnya menjadi lebih terampil dan mahir. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya hari ini, tetapi hanya menggunakan energi spiritual tipe bumi untuk melawan Sun Zan, dan hasilnya sangat memuaskan baginya. Setelah debu mereda, semua orang akhirnya dapat melihat kejadian itu dengan jelas. Yang Xuan berdiri dengan angkuh, sedikit darah terlihat di sudut mulutnya, tangannya bertolak dada. Sun Zan tergeletak di tanah beberapa meter dari Yang Xuan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tak ada sepetak kulit pun yang utuh. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, dan dadanya kaku. Mustahil untuk mengetahui apakah dia hidup atau mati. Sun Zian berteriak histeris, bergegas mendekat, mengangkat Sun Zan, dan melepaskan gelombang energi batin yang dahsyat. Setelah melakukan penyelidikan ini, saya merasa merinding. Saat ini, tubuh Sun Zan benar-benar kosong, detak jantungnya lemah dan hampir tak terdengar, dan napasnya pun lemah. Ia bisa kehabisan napas kapan saja. Nyawanya berada di ujung tanduk. Energi internal Sun Zian melonjak liar ke dalam tubuh Sun Zan seolah-olah bebas, melindungi meridian jantungnya. Pada saat itu, beberapa tetua keluarga Sun bergegas mendekat dan melindungi Sun Xian dan Sun San. Bersamaan dengan itu, mereka menatap Yang Xuan dengan kebencian yang tak tersian-embunyikan di mata mereka. Sun San adalah satu-satunya harapan untuk kebangkitan keluarga Sun. Jika dia mati di sini hari ini, mereka pasti akan membalas dendam dengan segala cara. Namun, di balik tatapan penuh kebencian mereka tersembunyi rasa terkejut yang tak tersian-siankan, bahkan sedikit rasa takut. Mereka telah menyaksikan kekuatan Sun Zan yang menakutkan secara langsung, dan sejujurnya, kekuatan yang akhirnya ditunjukkan Sun Zan jauh melampaui kekuatan mereka sendiri. Perbedaannya bukan hanya sedikit, tapi perbedaan yang sangat besar. Namun, Yang Xuan mengalahkan Sun Zan tanpa mengeluarkan suara, kekuatan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tak terduga. Yang Qingshan dan para tetua keluarga yang juga bergegas datang bersamaan, melindungi Yang Xuan di tengah, dan berdiri menghadap keluarga Sun. Pentingnya Yang Xuan di hati mereka telah meningkat drastis, dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Yang Qingshan bertanya dengan cemas, "Yang Xuan, apakah kau baik-baik saja?" Yang Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Yang Qingshan menghela napas lega dan meninggikan suaranya kepada Sun Zian, "Sun Zian, sekarang pertempuran telah usai, apa yang ingin kau sampaikan?" Energi internal Sun Zian sama sekali tidak goyah, untuk sementara melindungi meridian jantung Sun Zan dan menyelamatkan nyawanya. Mendengar ini, dia berkata dengan suara berat, "Tambang besi di luar kota adalah milikmu. Ayo pergi." 3 kata terakhir diucapkan kepada keluarga Sun. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Sun Zan, melirik penuh arti ke arah Yang Xuan yang dikelilingi keluarga Yang, lalu pergi tanpa berhenti. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa Sun Zan. Ia bahkan merasakan sedikit penyesalan. Seandainya ia tahu ini akan terjadi, apa bedanya jika ia meninggalkan tambang besi di luar kota itu? Jika Sun Zan benar-benar bisa menjadi lebih kuat, itu akan sepadan meskipun kita harus menyerahkan 10 tambang besi. Melihat keluarga Sun pergi, keluarga Zhao dan rombongan mereka pun ikut pergi diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Namun, apa yang mereka pikirkan tidak diketahui oleh orang luar. Yang Qingshan berkata dengan suara berat, "Mari kita kembali dan membicarakannya." Keluarga yang mengelilingi Yang Xuan, seperti bintang-bintang mengelilingi bulan, dan mengantarnya pergi seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Kemanapun dia pergi, semua orang memandang Yang Xuan dengan kagum. Setelah pertempuran hari ini, nama Yang Xuan akan terukir di hati mereka dan tak terlupakan seumur hidup. Emosi mereka jauh dari tenang. Pertempuran hari ini merupakan kejutan yang luar biasa bagi mereka. Bab 39. Perselisihan mengenai tambang besi di luar kota Taiping telah berakhir, dan keluarga yang telah keluar sebagai pemenang. Pada saat yang sama, nama Yang Xuan bergema di seluruh kota Taiping. Zhao Junyi telah meninggal, Chen Mingxiu terluka parah, Sun Zan terluka parah,
nasibnya belum diketahui. Kompetisi seni bela diri berakhir dengan cara yang tidak dapat diterima, dengan ketiga keluarga besar mengalami kerugian besar. Perlu dicatat bahwa murid-murid yang mereka kirim adalah yang terbaik dari yang terbaik di antara murid-murid generasi ketiga. Sebaliknya, keluarga yang menjadi pemenang utama karena keberadaan Yang Xuan. Yang Xuan. Ini adalah nama yang telah disebut berkali-kali sejak kompetisi berakhir. Sia-sia, jenius. Ketika orang membicarakan nama Yang Xuan, selain rasa takjub, kagum, dan hormat, mereka kebanyakan merasa bingung. Mengapa seseorang yang awalnya adalah orang yang tidak berguna, tidak bisa berkultivasi, dan terlahir dengan tubuh yang tidak berguna, bisa menjadi pemuda nomor satu di kota Taiping dalam waktu sesingkat itu? Bahkan beberapa tetua keluarga mengakui bahwa mereka bukan tandingan Yang Xuan. Mengapa? Apa sebenarnya cahaya kuning yang muncul di tubuhnya pada hari kompetisi? Apakah keterampilan yang dia gunakan merupakan teknik bertarung bawaan? Semua ini telah menjadi misteri. Di dunia di mana kekuatan berkuasa, segala sesuatu yang berkaitan dengan seni bela diri akan menarik banyak perhatian. Kompetisi bela diri ini bagaikan batu besar yang tiba-tiba dilemparkan ke danau yang tenang di kota Taiping. Semua orang di jalanan dan gang membicarakannya. Yang Xuan, Sun Zan, tinju roh bumi, tinju Raja Vajra, teknik bertarung bawaan. Kedai teh, restoran, pasar, Anda dapat mendengar istilah-istilah ini dimanapun Anda pergi. Untuk beberapa waktu, nama Yang Xuan dikenal di seluruh Taiping. Yang Xuan tidak menyadari semua ini. Pada hari itu, setelah anggota keluarga yang mengantar Yang Xuan kembali ke keluarga Yang Xuan mengumumkan bahwa ia akan mengasingkan diri. Mendengar itu, Yang Qingshan tidak mengeluarkan suara dan segera menetapkan Taman Yuexin sebagai area terlarang, melarang semua orang yang tidak berwenang untuk mendekat. Untuk memastikan Yang Xuan dapat memiliki lingkungan yang lebih tenang, pengawal dalam keluarga yang secara khusus dikerahkan, dengan penjaga setiap 3 langkah dan patroli setiap 5 langkah, untuk sepenuhnya melindungi Taman Yuexin, sehingga bahkan seekor lalat pun tidak dapat masuk. Semua yang telah dilakukan keluarga yang membuat Yang Xuan menyadari manfaat yang diberikan oleh kekuatan. Manfaat yang diperoleh Yang Xuan dari kompetisi ini sungguh tak terbayangkan. Teknik tinju roh bumi menjadi lebih terrefined selama pertempuran. Dan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih mudah digunakan setelah pertarungan ini. Selain itu, pada hari kompetisi, ketika Sun Zan menggunakan jurus tempur bawaan Vajra Kingfish, Yang Xuan dengan jelas merasakan bahwa kekuatan misterius sedang berkumpul menuju Sun Zan. Untuk menemukan jawabannya, dia pergi ke perpustakaan keluarga dan membaca sejumlah besar buku. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan itu pastilah kekuatan unik langit dan bumi yang dimiliki oleh mereka yang berada di alam bawaan. Sambil menatap batu spiritual di tangannya, Yang Xuan dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Batu spiritual ini telah memberinya manfaat yang tak terbayangkan, tetapi sayangnya, sejauh ini dia hanya menemukan satu batu spiritual. Setelah energi spiritual di dalamnya terserap, sulit untuk mengatakan apakah dia akan dapat menemukan yang kedua. Meskipun ia tahu dari catatan dalam buku-buku kuno bahwa seharusnya ada sejumlah besar batu roh di gua tanpa nama di lembah Milian, ia tidak dapat pergi ke sana untuk mencarinya sekarang. Ia hanya bisa menyimpan lokasi itu dalam pikirannya dan menundanya untuk hari lain. Lagi pula, batu spiritual semacam ini hanya berguna baginya. Bagi orang lain, itu hanyalah batu yang sedikit lebih cantik, tidak berguna, dan tidak ada yang akan repot-repot mengambilnya. Namun, melihat batu spiritual itu semakin mengecil, Yang Xuan juga sedikit khawatir. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya. Mengapa keluarga yang tidak mengirim seseorang untuk mencari batu spiritual semacam itu untuknya? Mungkin mereka akan menemukan sesuatu yang berguna. Setelah mengambil keputusan, dia berjalan keluar dari ruangan rahasia itu. Setelah keluar dari Taman Yuexin, Yang Xuan melihat 4 penjaga berdiri tegak di pintu masuk, mata mereka tertuju tajam keluar. Melihat Yang Xuan muncul, secercah kegembiraan melintas di wajah mereka. Mereka tiba-tiba berdiri tegak, membungkuk serempak, dan dengan lantang menyatakan, "Salam, Tetua ke-9." Yang Xuan terkejut, menatap ke-4 penjaga itu, dan bertanya, "Tetua ke-9?" Salah seorang penjaga dengan gembira berkata, "Tetua ke-9, Patriark telah mengumumkan kepada seluruh klan 3 hari yang lalu bahwa Anda telah menjadi Tetua ke-9 keluarga Yang. Karena Anda telah mengasingkan diri dan tidak ada yang berani mengganggu Anda, berita ini baru disampaikan kepada Anda sekarang." Yang Xuan langsung memahami maksud Yang Qingshan. Jelas sekali, ini adalah upaya untuk mengikat Yang Xuan erat-erat pada kereta perang keluarga Yang. Senyum dingin muncul di bibir Yang Xuan, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Penjaga itu ragu-ragu, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tetua ke-9, Anda mau pergi kemana? Apakah Anda membutuhkan beberapa dari kami untuk menjalankan tugas untuk Anda?" 3 lainnya juga menunjukkan ekspresi penuh harapan. Ini tidak mengherankan, dunia ini adalah dunia para ahli bela diri, di mana kekuatan adalah yang terpenting. Selama Anda memiliki kemampuan bela diri yang tak tertandingi, Anda dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain, ini selalu berlaku sepanjang sejarah. Terlebih lagi, siapapun dapat melihat sekilas bahwa masa depan Yang Xuan tidak terbatas. Keempat pria ini telah lama bersaing untuk mendapatkan kesempatan menjaga gerbang bagi Yang Xuan sebelum akhirnya menonjol di antara rekan-rekan mereka dan memenangkan kesempatan tersebut.
Siapa tahu, suatu hari Yang Xuan mungkin sedang dalam suasana hati yang baik dan memberi mereka beberapa petunjuk, dan mereka akan bersenang-senang tanpa henti dengan itu. Jadi saat ini, mereka semua menatap Yang Xuan dengan penuh harap, berharap dia akan segera memberi mereka tugas. Yang Xuan sangat menyadari pikiran mereka. Mengingat kembali bagaimana dia diremehkan di masa lalu, dan sekarang bagaimana dia dikelilingi oleh para pengagum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas haru. Aku akan mencari kepala klan. Tunjukkan jalannya, kata Yang Xuan. Mata keempat penjaga itu berbinar gembira, dan mereka berkata serempak, ya. Tetua ke-9. Keempat pria itu, 2 di depan dan 2 di belakang, melindungi Yang Xuan di tengah dan berjalan maju. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa penjaga dari keluarga Yang, semuanya dikirim oleh Yang Qingshan untuk menjaga Taman Yuexin. Ketika mereka melihat mereka berempat dan Yang Xuan mendekat, mereka semua berdiri dengan hormat di samping, membungkuk kepada Yang Xuan, dan memanggilnya Tetua ke-9. Kemudian mereka memandang mereka berempat dengan iri dan cemburu. Begitu berada di luar Taman Yuexin, semua pelayan dan pembantu yang mereka temui membungkuk dengan hormat dan memanggil mereka sebagai Tetua ke-9. Bahkan murid generasi ketiga yang seangkatan dengan Yang Xuan pun harus membungkuk dan dengan hormat memanggilnya Tetua ke-9. Bahkan para murid generasi kedua, saat melihat Yang Xuan, semuanya menunjukkan ekspresi yang rumit dan memanggilnya sebagai Tetua ke-9. Segala sesuatu menunjukkan perubahan status Yang Xuan saat ini, dan semua ini diraih oleh Yang Xuan melalui kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Yang Qingshan. Setelah diberitahu, Yang Qingshan sendiri keluar untuk menyambut mereka. Tetua ke-9, akhirnya kau tiba. Yang Qingshan tertawa terbahak-bahak, wajahnya berseri-seri. Ia melangkah maju, dengan hangat menggenggam tangan Yang Xuan, dan mempersilakan Yang Xuan masuk ke dalam. Yang Xuan mencibir dalam hati tetapi tidak mengatakan apapun, lalu masuk ke dalam bersama Yang Qingshan. Setelah memasuki ruangan, tuan rumah dan para tamu duduk. Kondisi pikiran dan kekuatan Yang Xuan saat ini berbeda dari sebelumnya, sehingga ia tidak menunjukkan rasa takut di hadapan Yang Qingshan dan duduk dengan tenang. Yang Qingshan terkejut karena Yang Xuan bahkan tidak bersikap sopan. Ia sedikit tersentuh, tetapi kemudian ia teringat akan kekuatan Yang Xuan dan langsung mengerti. Siapapun yang memiliki bakat dan kekuatan seperti Yang Xuan akan memenuhi syarat untuk melakukannya. Setelah pelayan membawakan teh, seorang penjaga membawakan nampan kayu berisi token giok. Yang Qingshan berkata dengan ekspresi ramah, Tetua ke-9, Anda sudah tahu tentang masalah ini, kan? Ini token tetua Anda. Dengan itu, dia mengambil token tersebut, memberi isyarat kepada penjaga untuk pergi, dan menyerahkannya kepada Yang Xuan. Yang Xuan mengambil token itu, bahkan tanpa meliriknya, lalu langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Yang Qingshan terkejut. Dia mengharapkan Yang Xuan akan sangat gembira dan langsung menerima hadiah itu, tetapi Yang Xuan tetap tenang dan tanpa ekspresi, bahkan memasukkan hadiah itu ke dalam sakunya tanpa melihatnya. Dengan senyum yang dipaksakan, Yang Qingshan menyembunyikan sedikit kekecewaannya dan bertanya, Tetua ke-9, apa yang membawa Anda kemari? Yang Xuan perlahan mengeluarkan batu spiritual dan menyerahkannya kepada Yang Qingshan. Yang Qingshan tanpa sadar mengambil batu spiritual itu, memeriksanya dengan saksama, tetapi tidak dapat memahaminya. Dia bertanya dengan bingung, apa ini? Yang Xuan bertanya, apakah kamu pernah melihat batu seperti ini sebelumnya? Yang Qingshan memeriksanya dengan saksama lagi, lalu ragu-ragu, tampak tidak yakin, dan berkata, ini. Sepertinya batu dari kotak biji di ruang harta karun itu, kan? Yang Xuan mengangguk dan berkata, iya, aku memang mengambilnya dari kotak itu. Yang Qingshan melirik Yang Xuan dan berkata, mungkinkah itu semacam biji? Seharusnya tidak. Jika itu biji berharga, pasti sudah didokumentasikan. Yang Xuan berkata, ini bukan semacam biji. Yang Qingshan memandang batu itu dari kiri ke kanan, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Baginya, itu hanyalah batu biasa, sedikit transparan dan agak cantik. Ia bertanya dengan bingung, apa yang Tetua ke-9 lakukan dengan batu ini? Yang Xuan berkata, aku membutuhkan batu seperti itu. Kuharap ketua klan dapat mengerahkan sumber daya klan untuk membantuku menemukannya. Mata Yang Qingshan berbinar, dan dia dengan ragu bertanya, apakah ini berhubungan dengan kultivasimu? Ekspresi Yang Xuan tetap tenang saat dia berkata, bukan apa-apa. Aku hanya sangat menyukai jenis batu ini dan ingin mengoleksinya. Yang Qingshan mengumpat pelan, tidak ada yang akan mempercayaimu. Betapapun telitinya dia memeriksanya, atau bahkan diam-diam menyelidiki batu itu dengan energi internalnya, hasilnya menunjukkan bahwa itu hanyalah batu biasa. Namun, terlepas dari keadaan apapun, dia tidak ingin menyinggung perasaan Yang Xuan terkait masalah ini. Jangan bilang dia mengira itu hanya batu biasa. Sekalipun itu bukan batu biasa melainkan mineral berharga, tidak masalah selama Yang Xuan bahagia. Bakat dan kekuatan Yang Xuan telah diakui oleh semua orang di keluarga Yang. Karena tidak ada pilihan lain, dia menyerahkan batu-batu spiritual itu kepada Yang Xuan dan mengangguk, berkata, karena Tetua ke-9 membutuhkannya, aku akan menyampaikan perintahnya sekarang. Yang Xuan bangkit dan sedikit membungkuk kepada Yang Qingshan, sambil berkata, terima kasih atas bantuan Anda, Ketua Klan. Selamat tinggal. Yang Qingshan juga berdiri dan berkata, Tetua ke-9, mohon tunggu. Setelah Yang Xuan pergi, Yang Qingshan berdiri di sana merenung. Kekasaran Yang Xuan membuatnya merasa tidak nyaman.
Terlebih lagi, sebagai kepala klan yang terhormat, ia harus merendahkan diri untuk duduk dan berdiri bersama murid generasi ketiga, yang membuatnya merasa agak gelisah. Namun, pikiran tentang bakat Yang Xuan yang menakutkan dan teknik bela diri ampuh ciptaannya sendiri membuatnya terkejut, tetapi dia segera tenang. Setelah lama terdiam, dia tiba-tiba angkat bicara, seseorang. Bawa tetua agung kemari. Bab 40. 2 bulan berlalu begitu cepat. Dalam 2 bulan terakhir, murid-murid keluarga yang belum menemukan satu pun batu spiritual. Hal ini membuat Yang Qingshan, yang telah membuat janji besar kepada Yang Xuan, kehilangan muka, dan dia memarahi orang yang bertanggung jawab dengan keras. Namun, semua itu sia-sia, karena tak satu pun dari murid-murid yang diutus mampu menemukan batu roh tersebut. Namun, Yang Xuan tidak terburu-buru meskipun tidak ada kabar baik, dia hanya sedikit kecewa. Setelah beberapa saat, Yang Xuan perlahan menyerah. Jika dipikir-pikir, itu masuk akal. Batu spiritual bagi para kultivator sangat berharga. Jika seseorang dapat dengan mudah menemukan 10 atau 8 buah, itu akan sangat aneh. Namun, tepat ketika Yang Xuan memutuskan untuk menyerah dan meminta Yang Qingshan menarik murid-murid keluarganya, Yang Jiaxue membawakan kabar baik kepadanya. Dengan persetujuan diam-diam Yang Xuan, Yang Jiaxue menjadi satu-satunya orang yang dapat bebas masuk dan keluar dari Taman Yuexin. Dengan kelonggaran Yang Qingshan, baik disengaja maupun tidak, Yang Jiaxue akan datang setiap beberapa hari sekali dan sering mengobrol dengan Qian Xi. Nyonya Qian juga sangat menyukai gadis yang pintar, baik hati, dan cantik ini. Ketika melihat Yang Jiaxue datang, dia tersenyum dan sangat gembira. Pada hari itu, Yang Jiaxue datang ke Taman Yuexin lagi. Ketika dia masuk, Yang Xuan sedang berdiri di halaman, bermain dengan batu spiritual. Hah, Yang Jiaxue menatap batu itu, dengan ekspresi kebingungan di matanya. Yang Xuan tersenyum dan bertanya, Xiaoxue, ada apa? Yang Jiaxue berkata, aku merasa pernah melihat batu ini di tanganmu sebelumnya. Yang Xuan bergidik. Ia tiba-tiba teringat bahwa dalam buku harian seorang senior, tercatat ia telah membawa pulang 2 batu spiritual hari itu, tetapi ia hanya menemukan 1 di ruang harta karun, dan yang lainnya tidak ditemukan dimanapun. Batu spiritual yang dilihat Yang Jiaxue, pasti bukan yang satunya lagi, kan? Dengan pemikiran itu, ia segera menyerahkan batu spiritual di tangannya kepada Yang Jiaxue dan berkata, coba lihat, apakah ini yang dimaksud? Yang Jiaxue mengambil batu spiritual itu, memeriksanya dengan saksama sejenak, mengangguk setuju, dan berkata, itu dia, aku yakin aku pernah melihatnya sebelumnya. Ekspresi kegembiraan terpancar di wajah Yang Xuan. Dia dengan cepat meraih lengan Yang Jiaxue dan bertanya dengan tergesa-gesa, di mana kau pernah melihatku sebelumnya? Yang Jiaxue mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, aku tidak ingat, tapi aku yakin pernah melihat batu seperti ini di suatu tempat sebelumnya. Yang Xuan merasa cemas, dan tanpa sadar mengencangkan cengkramannya, sambil berkata, pikirkan baik-baik. Di mana kau pernah melihat batu seperti ini sebelumnya? Yang Jiaxue tahu bahwa selama ini, ayahnya telah mengirim banyak orang untuk mencari jenis batu tertentu, tetapi mereka tidak pernah melihat jenis batu apa itu. Saat melihat batu spiritual di tangan Yang Xuan hari ini, aku langsung merasa batu itu tampak sangat familiar, seolah-olah pernah kulihat di suatu tempat sebelumnya, tetapi untuk saat ini aku tidak ingat di mana. Yang Jiaxue merasakan tekanan di tangan Yang Xuan dan mengerutkan kening, berkata, kau menyakitiku. Yang Xuan kemudian menyadari bahwa dia telah melukai Yang Jiaxue dan dengan cepat menarik lengannya. Yang Jiaxue menggosok lengannya dan mengeluh, jika aku tidak bisa mengingatnya, apakah kau akan mematahkan lenganku? Katakan padaku. Yang Xuan tersenyum kecut dan segera meminta maaf. Kemarahan Yang Jiaxue berubah menjadi kegembiraan, dan dia berkata, jangan terburu-buru, biarkan aku memikirkannya. Meskipun Yang Xuan sangat cemas, dia tidak berani mendesaknya lebih jauh dan hanya bisa menatap Yang Jiaxue. Yang Jiaxue mengerutkan kening sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berseru, ah! Dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Yang Xuan sangat gembira dan buru-buru bertanya, apakah kamu ingat? Di mana itu? Tidak, Yang Jiaxue menatap Yang Xuan, berkedip, lalu berkata, aku tidak ingat. Hah! Yang Xuan tampak sangat kecewa. Kenapa kau berteriak kalau kau tidak ingat? Haha, aku cuma bercanda. Melihat ekspresi cemas Yang Xuan, Yang Jiaxue merasa sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Yang Xuan terdiam. Hehe, sebenarnya aku ingat sudah lama sekali. Ada batu seperti ini di dalam pot bunga di ambang jendela rumahku. Aku mencurinya saat pergi ke perbendaharaan keluarga bersama ayahku dulu, dan batu itu terlihat cantik, jadi aku melakukannya saat dia tidak melihat. Hehe. Yang Jiaxue memandang Yang Xuan dengan penuh kemenangan, hidung kecilnya terangkat tinggi, wajahnya penuh dengan keceriaan. Yang Xuan merasa sangat gelisah. Meskipun dia adalah seorang ahli bela diri yang tak tertandingi dan memegang posisi penting, gadis kecil ini tampaknya menganggap semua itu sebagai hal yang biasa. Kalau begitu, cepat ambilkan untukku, kata Yang Xuan dengan kesal. Tidak mungkin, aku akan membuatmu cemas. Yang Jiaxue tersenyum, seperti anak kucing kecil. Yang Xuan terdiam sejenak, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak mungkin membalasnya dengan teknik Taois bernama tebasan bulan emas. Namun, di tengah tawa dan keceriaan, Yang Xuan merasakan kehangatan di hatinya.
Di keluarga yang saat ini, selain ibunya, hanya adik perempuannya yang menjadi seseorang yang ia sayangi. Sejak kecil, adik perempuannya, Suer, selalu mengikutinya kemanapun. Bahkan setelah ia menjadi seorang pelayan, Suer tidak pernah menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya. Dapat dikatakan bahwa, selain ibunya dan paman keenamnya, Yang Jiaxue adalah orang yang memperlakukannya paling baik di seluruh keluarga Yang. Setelah saling menggoda sebentar, Yang Jiaxue dengan santai pergi mencari batu untuk Yang Xuan. Beberapa saat kemudian, Yang Jiaxue berlari masuk lagi, melemparkan sebuah batu ke pelukan Yang Xuan, dan berkata, "Ini dia, lihat apakah benar. Aku akan pergi mengobrol dengan Bibi Wu." Setelah mengatakan itu, dia melompat-lompat masuk ke dalam rumah. Ayah Yang Xuan adalah generasi kelima, jadi Yang Jiaxue memanggil ibu Yang Xuan dengan sebutan, Bibi kelima. Yang Xuan sangat gembira saat berhasil meraih batu yang dilemparkan Yang Jiaxue kepadanya. Batu roh. Yang Jiaxue sebenarnya membawa batu spiritual lain. Merasakan energi spiritual yang luas dan bagaikan samudera di dalam batu spiritual itu, Yang Xuan hampir tertawa terbahak-bahak. Ini adalah batu spiritual kedua yang pernah dilihatnya. Dia merasakannya dengan pikirannya dan menemukan bahwa kandungan energi spiritual di dalam batu spiritual ini sebenarnya lebih tinggi daripada yang pertama. Energi spiritual cair bergejolak liar di dalam ruang batu spiritual, kadang-kadang menciptakan gelombang besar dengan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya Yang Jiaxue benar-benar bintang keberuntungan Yang Xuan. Sambil memegang batu spiritual itu, Yang Xuan segera memulai pengasingannya lagi. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Yang Xuan akhirnya keluar dari pengasingannya. Dengan bantuan 2 batu spiritual, Yang Xuan akhirnya maju lagi, membentuk pusaran Qi ke-8-nya dan berhasil memasuki tingkat ke-8 pemurnian Qi. Inti kemauannya yang terletak di tengah dantiannya juga membesar, menjadi sebesar telur. Pada saat ini, ketika 8 siklon berputar, Yang Xuan merasakan bahwa setiap saat, sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuhnya, menyehatkan tubuhnya dan memperkuat kekuatannya. Pada saat itu, kepercayaan dirinya sangat kuat, dan dia merasa bahwa dia dapat menggenggam kekosongan dan mengendalikan segalanya dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Setelah mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi, dia menjadi tenang dan menganalisis situasi dengan cermat. Saat ini, dia telah menguasai 6 teknik Taois, tebasan bulan emas, teknik api, teknik naga api, tinju roh bumi, teknik naga bumi, dan tusukan bumi. Di antara semuanya, tebasan bulan emas adalah yang paling tajam, tercepat, dan paling eksplosif. Ia dapat memotong apapun, cocok untuk pertempuran jarak jauh, dan dapat langsung melintasi jarak spasial untuk melukai musuh. Mantra api memiliki jangkauan serangan terbesar, begitu dilepaskan, lautan api menyapu langit dan bumi, mampu membakar segalanya, tetapi kecepatannya relatif lambat. Teknik naga api adalah versi lanjutan dari teknik api. Teknik ini memusatkan kekuatan api untuk membentuk naga api, membuatnya lebih fleksibel dan kuat, tetapi membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya. Jurus tinju roh bumi adalah yang paling substansial dan ampuh, mengumpulkan kekuatan bumi, sehingga cocok untuk pertarungan jarak dekat dan bela diri. Teknik naga bumi adalah teknik Taois yang meniru teknik naga api. Teknik ini dapat melepaskan energi elemen bumi dari seluruh tubuh dalam sekejap, menyebabkan kerusakan dampak yang luar biasa. Ini adalah metode serangan pamungkas dari tinju roh bumi pada tahap ini. Teknik duri bumi terakhir memiliki kekuatan paling rendah dan mengonsumsi energi spiritual elemen bumi paling sedikit. Namun, serangan duri bumi adalah yang paling tersembunyi dan mengejutkan lawan. Serangan ini dapat mencakup area yang luas dalam sekejap, menyebabkan usus musuh terkoyak. Yang Xuan bertanya-tanya dalam hati apakah ini termasuk sihir Taois yang sah. Dia teringat beberapa novel yang pernah dibacanya di kehidupan sebelumnya. Deskripsi tentang seni dan mantra Taois dalam novel-novel itu semuanya samar dan ambigu. Nama-namanya terdengar sangat muluk, tetapi jika dia benar-benar menciptakan seni Taois berdasarkan nama-nama tersebut, itu tidak akan lebih dari sekadar omong kosong dan khayalan belaka. Sebagai contoh, dia mengingat teknik kultivasi dalam sebuah novel fantasi yang disebut, Segel Penakluk Api Neter. Bisakah seseorang menciptakan kembali teknik tersebut berdasarkan nama ini? Oleh karena itu, meskipun Yang Xuan mengetahui nama-nama banyak mantra dahsyat, itu akan sia-sia jika dia tidak tahu cara menggunakannya. Adapun hal-hal lain, terkadang ia merasa bahwa nama-nama yang ia berikan untuk teknik-teknik Taois ini agak kuno, tetapi Yang Xuan tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, ia adalah satu-satunya kultivator di dunia ini, jadi ia akan membuatnya sesederhana mungkin. Setelah meninjau teknik-teknik Taoisme, ia merasa telah memperoleh banyak hal dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang beberapa di antaranya. Namun, Yang Xuan, yang sangat gembira, tidak pernah menyangka bahwa apa yang menantinya adalah berita yang hampir membuatnya gila. Ibu saya telah diculik. Setelah meninggalkan celah gunung, dia mencari di seluruh taman Yuexin tetapi tidak dapat menemukan Qianxi. Namun, dia menemukan sebuah catatan di atas meja. Instruksi untuk Yang Xuan. Pukul 7 malam tanggal 15 bulan ini, di Red Maple Ridge di luar kota. Saya menantikan pertemuan kita berdua saja. Jangan sampai salah langkah. Yang ke-15 adalah malam ini. Yang Xuan tak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak keluar dari pengasingannya hari ini, melainkan 1 atau 2 hari kemudian.
Semua pelayan dan pembantu, termasuk para penjaga yang melindungi Taman Yuexin, gemetar ketakutan, berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala mereka. Kejadian itu terjadi hari ini. Entah mengapa, Qian meninggalkan daerah Yuexinyuan dan diculik hampir tepat di depan mata mereka, tanpa mereka sadari. Para penjaga, khususnya, merasa bersalah atas kelalaian tugas mereka, dan rasa malu serta takut pun menyusul. Menghadapi kemarahan Yang Xuan, mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Tangan Yang Xuan yang memegang catatan itu bergetar, dan amarah di matanya hampir meledak. Pusaran energi di dalam tubuhnya bergetar hebat, dan aura besar muncul dari tubuhnya, menyebar keluar. Di seluruh keluarga Yang, semua orang merasakan aura yang sangat besar ini, amarah dahsyat yang terkandung di dalamnya, dan niat membunuh yang tak terbatas. Tekanannya begitu dahsyat sehingga semua orang merasa seolah-olah langit akan runtuh, begitu berat hingga mencekik mereka, dan amarah dalam aura itu sepertinya membakar bahkan langit. Ekspresi Yang Qingshan tampak serius. Ia dan beberapa tetua yang sedang berdiskusi menatap ke arah sumber aura tersebut, wajah mereka dipenuhi ketersenjingan. Itulah arah Yuexinyuan. Di sudut rumah keluarga Yang, beberapa anjing petarung yang biasanya suka berlarian kini berbaring di tanah, gemetaran sepuasnya, dengan rasa takut yang besar di mata mereka. Hewan ternak lainnya, seperti sapi, kuda, dan domba, juga berkerumun di sudut, menggigil seluruh tubuh. Di dunia bawah tanah yang tak terlihat, tikus-tikus yang tak terhitung jumlahnya menghentikan aktivitas mereka, meringkuk dan berkerumun bersama membentuk bola, tubuh mereka yang gemetar saling berdekatan. Naga memiliki sisik yang tidak boleh disentuh, menyentuhnya berarti kematian. Menyakiti ibu Yang Xuan jelas merupakan penghinaan terhadap Yang Xuan. Ah! Yang Xuan tiba-tiba meraung ke langit. Suaranya menggema di udara, menembus angkasa dan mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Niat membunuh yang luar biasa ini memenuhi seluruh dunia, membuat Yang Qingshan dan para tetua merasa seolah-olah darah mereka membeku dalam sekejap, seolah-olah seekor binatang buas yang tak tertandingi akan lahir, siap untuk melepaskan pertumpahan darah.